yang berhubungan sama membutuhkan packaging gitu ya. Oke, saya lanjut. Baik, mungkin saya sharing sedikit tentang apa ya yang terjadi di sekitar kita saat ini, dan penting sekali untuk kita mungkin yang sudah ada pemikiran saya punya bisnis offline, saya punya mungkin bisnis usaha minuman, bisa usaha restoran, tapi kok sempat terganggu gitu ya efeknya dari pandemi COVID. Dan mungkin berpikir sekarang, apakah mungkin kita go online atau kita harus go retail atau menciptakan produk-produk yang bisa dijual secara bebas gitu ya, tidak hanya tergantung pada suatu toko. Nah, sebelum kita menanjak terhadap step tersebut, mungkin kita harus tahu dulu nih, sebenarnya kondisi pasar kita di Indonesia seperti apa. Ini sebenarnya data yang cukup terupdate ya, mungkin bukan tahun ini punya, tapi bisa dibilang tergolong cukup terupdate, di mana jumlah UMKM itu terus bertambah, dan saat ini sudah lebih dari 64 juta, mungkin saat ini sudah mencapai 70 juta sekarang ini, dan lebih dari 10 juta itu sudah go online. Nah, online ini bisa bentuknya macam-macam ya, ada yang lewat sosmed, ada yang lewat marketplace, ada yang memang dia punya website tersendiri, tapi memang sudah banyak sekali yang sudah go online. Nah, dari yang UMKM tersebut, ada hampir 4 juta itu yang dunianya adalah F&B. Mungkin terkadang kita nggak terasa ya, mungkin kelihatan di depan mata mereknya cuma ini, ada merek yang itu, yang kita sering lihat di mall, yang kita sering terdengar ada advertisement di misalnya marketplace. Tapi sebenarnya banyak sekali yang di daerah pun juga punya merek-merek di pasar mereka, dan itu pun sudah go online. Yang kita tanpa kita sadari itu sebenarnya sudah banyak sekali, gitu ya. Lalu kalau kita lihat tingkat penetrasi internet di Indonesia termasuk cukup tinggi sih di Asia Tenggara, sudah mencapai 77%. Dan mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar misalkan yang sudah punya account Facebook aja, itu angka di Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Puluhan juta orang hitungannya ya, itu ya punya Facebook account. Nah, jadi ini sebenarnya kita harus memilah dulu nih, apakah ini suatu peluang atau mungkin jadi suatu hambatan. Dan kalau melihat posisi itu, memang bisa dibilang kompetisinya sangat luar biasa sekali saat ini. Nah, tapi bukan berarti tidak ada cara ya. Namanya peluang itu kita harus berpikir pasti ada caranya gitu. Nah, untuk bisa menembus pasar tersebut, kita harus mengerti nih, faktor apa aja yang sekiranya itu sangat penting untuk membedakan kita dari brand-brand lain yang sudah ada. Nah, ini beberapa faktor memang dikumpulkan secara survei. Contohnya seperti merek, kualitas produk, persepsi harga, pengaruh sosial, terutama sosmed ya, bunda sekali itu banyak review-review, mudah didapat atau tidak, misalnya harus lewat ke toko kah, atau bisa beli secara online kah, dan juga secara promotional value-nya seperti apa, iklan-iklan yang dimunculkan. Nah, kalau kita melihat survei yang ada di pasar, sebenarnya zaman sekarang ini banyak sekali customer yang sudah sangat teredukasi, jadi level edukasinya itu bertambah. Terutama karena pandemi, orang semua go online, jadi mereka searching di Google, searching di Yahoo, mereka mulai belajar, terus mulai gampang, karena informasinya sangat terbuka sekali, orang itu sangat mudah untuk menilai dan mereview secara pribadi. Kalau dulu mungkin kita harus dengar, si influencer ini bilang ini enak, yang ini bilang artis ini bilangnya bagus, jadi kita itu termakan dengan mungkin ya feedback dari orang-orang yang terkenal gitu. Tapi zaman sekarang seiringnya waktu, influencer itu bukan key yang paling penting lagi gitu. Orang sudah makin tahu, makin bisa memilih, dan makin banyak opsi yang disajikan gitu dengan mudahnya. Jadi orang bisa melihat sekarang adalah secara kualitas dan juga secara perbandingan harganya. Dan bukan berarti melulu harga harus paling murah ya. Kalau kita bisa menunjukkan kualitas bagus, orang bisa berani kok untuk bayar lebih premium, lebih mahal. Itu orang tidak masalah karena dia tahu, saya percaya brand ini bagus, rasanya enak, selalu konsisten, it's okay, saya akan bisa bayar lebih, nggak masalah untuk itu. Jadi sekarang shift paradigmanya itu udah shifting sekali. Nah, jadi di sini, ini kenapa peran kemasan itu sangat penting sekali. Karena untuk mendapatkan kualitas dan juga persepsi harga ini, sebenarnya yang paling kritikal itu adalah tidak lagi hanya isinya, apakah produknya enak atau tidak. Saya yakin lah kita semua bisa memproduksi makanan yang enak, minuman yang bagus, gitu ya, yang sehat, segala macam.
Tapi tanpa kemasan yang tepat dan tanpa kemasan yang bagus, bisa jadi konsumen kenapa? Kalau kita bicara secara kualitas dan persepsi harga, harus dengan sangat harus pilih kemasan yang sesuai. Ini contoh saja, jadi pastinya Bapak Ibu punya pengalaman lah ya, selalu misalnya kalau pergi ke daerah atau misalnya lagi jalan-jalan beli souvenir keripik-keripik, ada keripik sayur, keripik ya seperti keripik tempe, ada keripik buah, segala macamnya. Ini suatu perbandingan saja. Yang kanan ini adalah yang umum. Kalau jalan-jalan di daerah ini umum sekali, packaging akan seperti ini, plastiknya polos, ada logonya di atas, simbol ini produk oleh siapa. Kalau kemasan, produk tempe yang sama, ada yang mengemas begini, secara tidak langsung kita akan bilang, wah ini premium sekali ya. Tapi mungkin isinya serupa gitu. Nah, ketika kita bilang premium, secara tidak langsung pemikiran kita adalah, wah ini barang bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, berarti kualitasnya harusnya bagus. Kalau kualitasnya bagus, saya berani bayar lebih mahal. Jadi kalau ini memang sebenarnya fakta ada di pasar, Bapak Ibu bisa cari produknya, dia menjual dengan harga 28.000, itu laku di pasaran. Dan itu sangat growing sekali. Kebetulan Ava ini adalah salah satu customer kami yang sudah memanfaatkan kemasan dengan digital printing sih. Jadi kami banyak bertukar pikiran sama mereka, dan mereka banyak cerita tentang progres secara bisnis mereka itu growing-nya seperti apa. Dan itu sangat luar biasa. Ini baru satu setengah tahun terakhir ini mereka growing luar biasa. Oke, jadi saya lanjut tentang packaging apa nih yang tepat gitu ya. Kebetulan saya dari Supernova, dan Supernova memang fokusnya di flexible packaging, bukan di rigid ya, rigid bukan botol gitu, bukan di kaleng-kaleng gitu, bukan. Kami lebihnya di fleksibel. Nah, flexible packaging sendiri adalah kalau kita definisikan adalah suatu plastik yang fleksibel, yang bisa ditukuk lentur gitu ya. Tapi itu kalau mungkin dilihat, kalau lebih mudahnya kalau kita lihat ke supermarket itu begitu banyak produk, kan begitu banyak variasinya. Warnanya ada yang mengkilap, ada yang tembus pandang, ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi selama itu fleksibel, bisa ditekuk-tekuk, itu termasuk dalam flexible packaging. Jadi contoh-contoh produk yang kami supply bisa dilihat di kanan, dari namanya snack, ada frozen food, ada untuk minyak goreng, ada untuk susu, dairy product, minuman-minuman instan gitu ya, serbuk dan segala macam, itu kami bisa supply. Dan memang tadi Pak Felix mengatakan kami Supernova ini memang salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, status kami. Lalu apa nih kira-kira kenapa sih harus kemasan, dan apa sih yang harus diperhatikan dari segi kemasan tersebut gitu ya. Banyak orang melihat yang penting itu kan kemasan supaya aman, supaya bisa menaruh produk, supaya bisa dibawa pulang oleh si customer. Tapi pertanyaannya, apakah sesimpel itu saja? Apakah hanya sebatas itu? Jawabannya pastinya tidak. Zaman sekarang sudah jauh berkembang, dibandingkan misalkan 20 tahun lalu, yang penting orang bisa nenteng pakai kantong plastik dari supermarket gitu ya. Tapi zaman sekarang ini fungsinya sendiri pun sangat amat penting sekali. Dan ini memang banyakkan masyarakat sekarang mungkin belum teredukasi secara penuh. Jadi kemasan itu bisa buat apa aja sih? Toh sama-sama aja kelihatannya gitu. Nah, jadi kalau dibagi 3 besar, ada 3 poin utama. Satu, pastinya perlindungan. Dari zaman dulu pastinya begitu ya. Aman, tidak kena debu, tidak kena kontaminasi gitu ya. Tapi apakah sebatas itu? Bisa nggak kita improve perlindungan tersebut? Contohnya, kalau kemasan misalnya tadi keripik, saya ambil saja ya. Keripik ini, sebenarnya kalau ini kita beli dari luar, paling bertahannya hanya beberapa minggu saja. Dan sekali sudah kebuka, itu kita robek, buka atasnya, itu juga paling bertahan beberapa hari saja. Ada kecenderungan mungkin di daerah tertentu yang packaging-nya kurang bagus, ini kita beli tulisannya bisa bertahan 3 bulan, ternyata setelah 1 bulan kita beli sudah bau tengik atau sudah melempam gitu ya, itu bisa terjadi. Nah, itu di mana fungsi barrier itu atau suatu pelindungan itu menjadi ketat. Dan kalau packaging-nya tepat akan bisa memastikan bahwa itu selalu konsisten. Selain itu juga poin kedua tentang marketing. Kalau tadi ya kembali tentang ini ya, sampai contoh lagi, kalau hanya sekedar kantong polos, sebenarnya kan sudah banyak sekali pemain yang punya packaging yang sama ya. Kantong polos, di klik di atasnya ada logo.
standar sekali, semua daerah seperti ini. Tapi Iya. berapa banyak yang sudah seperti ini? Bisa ditembak jari. Dan itulah peluang kita. Kita memanfaatkan sesuatu desain yang bagus mungkin, suatu petunjuk-petunjuk yang menarik, gambar-gambar yang menarik, itu akan menjadi daya tarik sendiri untuk kita untuk membuat suatu produk menjadi lebih premium. Gitu. Jadi marketing ini sangat penting sekali dari segi desainnya. Depannya itu penampilannya seperti apa, bagus nggak dipajang, bagus nggak show ke customer gitu ya. Dan yang terakhir pula juga apalagi nih nilai tambahnya. Nilai tambah dari segi misalkan kemudahan untuk dibawa, mungkin itu ada suatu bolongan supaya bisa masuk tangan gitu ya, jarinya mudah ditenteng, atau bentuknya sangat ekonomis sekali atau mudah sekali untuk ditaruh di dalam kotak, untuk dipackagingkan lebih bagus lagi. Jadi banyak sekali nilai-nilai itu yang bisa kita added value-kan ke dalam yang kita sudah punya. Jadi bayangkan kalau tadi keripik tempe yang simple, hanya tempe saja, tempe digoreng atau di oven, diberikan bumbu, value-nya bisa naik berapa kali lipat, hanya dari segi kemasan saja. Itu yang harus kita pikirkan terus. Ini adalah beberapa contoh bentuk-bentuk kemasan yang sangat umum sekali di pasaran. Ya tadi bisa lihat di minimarket atau bisa ke supermarket, itu beragam sekali ya kalau kita lihat. Nah itu kan menjadi daya tarik tersendiri. Misalkan di sini ada standing pouch yang bisa berdiri, mungkin zaman sekarang sudah cukup umum ya, dirobek terus bisa ada kliknya lagi, ini zipper untuk tutup ulang. Atau misalkan seperti ini, gazette bag, ini cukup umum, misalnya isi powder bentuk-bentuk kopi sekarang ya, kopi-kopi, mungkin kopi artisan, atau bahkan kopi yang dijual di supermarket, sudah banyak sekali bentuknya seperti ini. Dan di sini tinggal tambah, misalkan mau ditambahkan valve lagi untuk keluar masuk udara segala macam pun, itu added value-nya, bisa ditambahkan. Untuk makanan frozen sekarang makin tinggi, banyak dari Indonesia yang diekspor keluar juga, kemasan vakum juga. Kalau kita bilang kompetisi dari luar negeri, banyak juga kok yang import, misalnya ikan-ikan beku, udang beku, gitu. Bahkan yang jauh dari Brasil, dari Afrika Selatan, itu banyak malah kita import. Dan semua packagingnya simple, polos saja, kantong besar, polos, udah. Tapi itu jadi main volume, gitu ya. Nah, kalau kita mau memproduksi dan bilang cita rasa Indonesia, kita ini produk asli Indonesia dan kita ekspor dan banyak permintaan kan sebenarnya untuk ekspor itu, ya vacuum pack ini harus ada nilai lebih, terutama misalkan sesimpel logo kah, sesimpel nutrition fact-nya kah, info-info nutrisinya, ini logo halal, logo BPOM apa segala macam, itu kita harus tambahkan karena itu added value-nya bahwa produk kita itu sudah berkualitas, gitu ya. Jadi ini contoh yang lain, 3-block seal yang seperti pillow, yang bantal gitu. Ada yang central seal, ini umum buat seperti snack. Jadi tadi kayak seperti ada gambar taro atau gambar ya citato atau apa yang bukanya seperti untuk snack. Itu umum sekali. Nah, jadi untuk masuk ke dalam dunia, saya bilang sebagai masuk ke retail ya, dan kita bicaranya tidak lagi hanya di toko, tapi kita memasarkan produk. Jadi untuk beralih shifting ke dunia seperti itu, apa nih yang harus kita pastikan dulu? Saya ambil contoh aja. Saya pernah ketemu, jadi ya sebenarnya zaman pandemi ini tepatnya. Jadi dia bilang, saya ini bingung, saya harus apa? Dengan kata lain, produk saya adalah barang-barang segar. Kalau makanan segar ini, kalau saya bertaruh dengan namanya, mudah-mudahan ada customer datang, itu bisa jadi ya tergantung nasib gitu ya. Mudah-mudahan hari ini 50% dari kunjungan biasa, mudah-mudahan besok nambah lagi, mudah-mudahan berkembang lagi. Tapi kalau benar down ya dia tidak bisa apa-apa juga gitu sebenarnya. Nah, dia berpikir akhirnya, bisa nggak makanan segar itu dibuat menjadi suatu makanan yang tadi ready to eat, yang bisa dibungkus dan saya jualannya di toko, maksudnya disebar gitu ya, yang tahannya itu bisa berhari-hari atau berbulan-bulan. Jawabannya bisa saja sebenarnya, makanan fresh itu bisa saja selama bungkusnya itu bisa sesuai gitu. Jadi makanan basah misalkan yang ready to eat ya, kita bahasa umumnya kan ready to eat, toko-toko gitu, bahkan yang saya ngambil contoh, sorry kalau nyebutin brand-brand terkenal, misalkan contoh kayak Hokben gitu, bau seperti masalah Yoshinoya juga punya ya kalau gitu ya.
dia akhirnya punya kemasan kan, ini bawa pulang tinggal dirobek langsung dipanasin sedikit langsung bisa dimakan. Nah bungkusan itu juga khusus, harus dipilih yang sesuai gitu. Atau mungkin opsi keduanya, makanan saya bisa dijadiin makanan kering nggak? Di oven, dikeringkan supaya bertahan lama, lalu dikemas. Seakan-akan itu sesuatu yang produk sampingannya tapi baru gitu ya. Padahal itu produk dasarnya dia gitu. Bisa saja. Jadi sebenarnya banyak sekali opsi produknya itu mau dijadikan apa? Mau bentuk berubahkah atau produk yang sama pun tetap mau kita introduce ke pasar. Bisa saja. Dan kemasan itu berikutnya. Kalau saya sudah packaging seperti itu dan saya sebarkan, kan belum tentu laku, Pak. Ya memang sih, namanya bisnis itu pasti ada challenge-nya di situ. Saya kalau fresh, saya masak setiap hari nasi goreng di tempat, mudah-mudahan datang, tapi kalau nggak laku kan kita tahu batasannya seperti itu. Besok saya masak lagi nasi goreng lagi, ya mudah-mudahan tamunya segitu. Tapi tidak bisa dikit untuk besoknya lagi gitu. Jadi setiap hari kita harus bikin yang baru lagi. Nah sekarang kalau ngomong packaging, packaging itu bisa memperpanjang umur. Dari hanya sekedar beberapa hari, bahkan sampai lebih dari setahun. Kita ngomong contoh ya. Contoh misalkan roti. Umum yang di luaran itu biasanya sekitar 3-4 hari, dia nyatakan yaitu lebih baik tidak dikonsumsi kan ya, takut jamuran, takut berubah, rasanya segala macam. Tapi ada saja kok roti-roti yang bisa bertahan setidaknya 2 minggu, 3 minggu. Dan juga sekarang sudah mulai umum nih, roti-roti di Indomaret misalkan, yang bungkusannya bagus kan, cukup catchy gitu ya, cukup menarik. Dan dia tulis di situ 3-4 bulan shelf life-nya. Wow. Kok bisa gitu ya pertanyaannya. Tapi ya itu jadi kembali lagi banyak sekali faktor yang kita sebenarnya open sekali ya. Maksudnya dari sisi Supernova itu selalu buat kami adalah we always customize. Pemikirannya customize apa nih keperluan untuk dari si customer. Karena pastinya setiap customer berbeda, prinsipnya akan punya mau bisnis lainnya dibawa kemana, dan itu yang kita selalu tanya jawab. Kita tidak akan bilang, udah pakai ini aja gampang, ini standar general grade gitu. Nggak gitu sih. Kita harus tahu benar nih, ini arahnya mau kemana dulu. Jangan sampai packaging yang dibeli itu atau yang dipakai itu jadi salah. Kita harus pastikan benar fungsinya. Lalu yang harus dipikirkan adalah tadi, kalau kita berpikir dari hanya skop yang dekat-dekat saja, dan kita berkembang, saya mau distribusi nih, kebetulan sudah berkembang, saya lihat misalnya produk tempe saya ini lakunya itu di Jawa Timur, tapi saya harus pikir nih, dari Jakarta, dari Jabodetabek untuk kirim ke Jawa Timur, yang aman itu gimana? Jangan sampai sana itu keripik tempenya sudah pada hancur, sudah patah-patah, itu kan tidak boleh gitu ya. Nah itu, jadi itu pun juga faktor dari packaging, dan packaging kemasan dari baik yang fleksibel yang sebagai paling dalamnya untuk membungkus si tempe, bahkan sampai boxnya juga, atau bahkan pun yang misalnya kita bikinnya dalam skala besar, jadi pakai palet kita susun dalam truk, itu semua harus dipikirkan. Dan kita sih open, itu memang harus dibedah sampai sedalam itu. Apa nih? Kita mau ke arah apa nih? Baru ditentukan. Ini sedikit teknikal saja, saya tidak akan terlalu dalam ya tentang kimianya apa gitu ya. Tapi ini suatu ilmu atau pengetahuan yang sekiranya saya yakin sih rekan-rekan harus cukup tahu ya, cukup aware tentang flexible packaging itu seberapa simple atau seberapa rumit sih gitu ya. Supaya nanti ketika bertanya, misalnya punya kesempatan bertanya dengan converting companies, perusahaan yang bikin plastik, juga kita tidak dibodohi gitu ya, tidak di asal beritahukan oleh si perusahaan plastik tersebut. Misalkan tadi bilang, ini pakai spek ini pasti bisa tahan 1 tahun. Ya mungkin kita karena tidak ngerti, kita bilang oke, setuju. Dan akhirnya pasti pakai bermasalah 3 bulan sudah melempem, sudah rusak isinya, ya kita bingung gitu. Jadi sebenarnya itu kenapa prinsip kami dari Supernova adalah kami ingin terus mengedukasikan ke masyarakat bahwa pengetahuan tentang ini sangat penting sekali, karena kualitas harus dijaga. Kualitas itu harus nomor 1. Jadi ini sekilas saja tentang kemasan. Jadi kalau secara garis besarnya saja, yang kelihatan seperti tadi, saya lompat sedikit ya, yang kelihatan simple seperti ini, bungkusan plastik, kita bilang ya ini bungkusan plastik lah, kemasan plastik.
sebenarnya di dalamnya itu ada lapisan-lapisan yang ditembakkan jadi satu. Lapisan sebelah dalam yang kena langsung ke makanan, yang tengahnya adalah lapisan untuk barrier untuk perlindungan, yang paling sisi luarnya adalah apa yang kita lihat, cetakannya itu. Yang kita raba, yang kita pegang, yang kita lihat desainnya, itu adalah lapisan luarnya. Masing-masing punya fungsi, dan itu sangat kritikal, tidak boleh tidak. Gitu. Dan believe it or not, lapisan dalam ini sangat amat berpengaruh sekali terhadap keamanan dari segi produknya sendiri. Karena namanya tadi, kalau kita bilang, wah makanan kita sudah bagus, kualitasnya bagus, sudah lolos BPOM, sudah lolos halalnya sudah ini segala macam, jadi kontennya, ingredientnya sudah bagus semua lah gitu. Tapi ternyata si plastik ini sebenarnya tidak food grade atau tidak aman. Maka kalau kita sudah makin besar, orang akan bertanya, packaging ini sebenarnya bersentuhan dengan makanan, packagingnya sendiri aman nggak? Kalau tidak aman, bisa jadi kita kena imbasnya bahwa bisa disu sama orang atau dituntut, wah ini packagingnya bahaya, wah packaging ini bisa meracuni, wah packaging ini bisa ada kontaminasi, misalnya bau solvent kah, bau kimia kah atau apa, itu bisa mempengaruhi dan itu jadi bermasalah. Jadi lapisan ini akan penting sekali dan ada baiknya selalu bicarakan dengan si peprodusen plastik tersebut, ini fungsinya apa saja, biar kita lebih mengerti. Itu sekedar masukan dari saya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, jadi ini contoh-contoh produk yang kami produksikan sebenarnya. Tadi saya ada sebut, yang ini cukup umum sekarang untuk kopi. Sebelumnya ini lebih banyak untuk snack-snack yang pakai kayak ada tray-nya di dalam gitu ya. Crackers biar gak gampang patah, bentuk-bentuknya seperti ini. Ini kopi sekarang umum sekali karena bentuknya menarik, tinggi, isi volumenya cukup bisa besar gitu ya, isinya cukup banyak, dan sekarang juga mudah ditambahkan valve segala macam, ini jadi sangat umum sekali. Yang kedua, di tengah ini snack yang tadi saya bilang sangat umum sekali karena ini menyesuaikan biasanya dengan mesinnya. Gitu. Jadi dari kami selalu pertimbangkan customer itu memproduksi punya mesinnya sudah selengkap apa? Mungkinkah masih manual kah, masih diisi dengan tangan masing-masing kah? Atau mungkin sudah punya mesin yang simple yang bisa langsung filling, membentuk packagingnya, atau bahkan yang sudah fully automated semua. Nah, itu kita sesuaikan jenis produknya dan juga jenis packagingnya. Frozen food bisa seperti ini, ada yang bisa divakum, ada yang tidak divakum, ada yang di dalamnya ada tray lagi, ada yang langsung cuma sekedar kantongan saja, itu juga nggak masalah, kita juga bisa supply. Dan saya mau menambahkan sedikit tentang Supernova. Jadi kembali tadi Supernova itu memang sudah 40 tahun sekarang tepatnya, dan berkecimpungnya benar-benar di dunia plastik terus, dan plastiknya adalah plastik fleksibel. Awal mula kami itu sebenarnya lebih ke kantong kresek dan juga kantong-kantong yang biasa buat shopping tuh ya, yang bagus-bagus. Misalnya contoh, mungkin semua orang kenal dengan namanya misalkan kantongnya si Dunkin Donut gitu ya. Kan bagus tuh, bentuknya besar, terus printingnya Dunkin Donut-nya bagus. Nah, itu awal mulanya Supernova. Lalu seiring berjaman kami berkembang dan istilahnya sudah masuk ke lebih fine packaging yang lebih sophisticated, lebih rumit dan lebih kompleks. Dan itu tadi ilmu-ilmu tadi itu kita selalu percaya dengan namanya quality is number one. Dan karena quality is number one itu memang cukup banyak dari customer kami adalah multinational atau juga company-company besar yang ada di Indonesia. Karena itu kita percaya bahwa grow itu harus sustainable, harus bisa selalu berkesinambungan dengan customer. Dan apapun yang perkembangan mereka ada di market atau ada di dunia gitu bahkan ya, Supernova itu selalu berkomitmen untuk mengikuti standar tersebut. Dan itu pula di sini kami sudah fully certification. Fungsinya buat apa? Contoh, misalkan tadi keyakinan tentang apakah aman kontak dengan makanan, apakah itu food grade, apakah itu pasti terjamin? Jawabannya iya, dan kami pun selalu diaudit oleh berbagai bagan, dan itu termasuk bahkan sampai lengkaplah dari segi keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan dari labor, dari segala macam kita sudah fulfill.
Dan ini kenapa saya mention ini adalah mungkin dari rekan-rekan sudah ada pemikiran untuk keperluan ekspor. Ekspor itu setiap negara kan punya standar berbeda-beda ya. Contoh mungkin misalkan Amerika punya standar FDA, Eropa punya standar EU, Australia punya standar dia ngikutin ke British punya, tapi punya Australian standard juga gitu ya. Mereka punya berbagai macam requirement dan biasanya pasti tanya, kalian sudah fulfill belum ABC-nya ini sebelum bahkan kita bisa submit contoh sampelnya ke mereka. Mereka harus lihat dokumennya dulu gitu. Nah itu kami sebagai packaging pun kita bisa dan berkomitmen pasti bisa support segala macam dokumentasi yang diperlukan. Oke, ya jadi tadi sudah saya banyak sebutkan ini. Ini sekilas tentang pabrik kami. Ini yang plan yang terakhir, yang keempat ada di Cibitung, MM2100. Mesin-mesinnya beragam sih sebenarnya mesinnya. Dan kalau khusus yang di kanan bawah ini adalah mesin HP Indigo yang kami invest terakhir ini untuk digital print. Dan dengan mesin digital print inilah yang kami bisa bilang di awal adalah bisa memproduksi quantity yang kecil. Tidak perlu sampai ratusan ribu gitu, tidak perlu. Jadi ini mesin HP Indigo yang terakhir. Dan pastinya kalau ada kesempatan, kami sih sangat welcome sekali, mungkin lain kesempatan gitu ya, kalau memang ada ketertarikan, kita pun open untuk mengundang Bapak Ibu sekalian, mungkin kita field trip bersama gitu ya, kunjungan terhadap pabrik kami pun juga tidak masalah. Kita lihat, oh dunia percetakan seperti ini gitu misalkan, itu juga tidak masalah. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya adalah pastinya fleksibel dari quantity dan juga time. Karena mesin digital print yang pastinya adalah sangat mudah sekali kita press untuk nge-print, hasilnya dalam hitungan menit sudah akan keluar di ujungnya. Dan itu bisa kita langsung lihat hasilnya. Sangat simpel sekali. Kalau kita ngomong printing yang biasa, yang zaman misalnya dari zaman sablon gitu ya, orang kenal sablon, orang kenal offset, sekarang ada flexografi, ada rotografi dan lain-lainnya. Itu kan biasanya mesinnya makin lama makin besar. Hardware-nya besar, complicated, dan harus investment-nya besar. Untuk mencetaknya harus ada platnya lagi, dan bahkan untuk bikin platnya aja jutaan rupiah, segala macam. Jadi investment untuk mencetak itu banyak orang khawatir. Aduh, awalnya saya harus investnya banyak nih untuk mencetak. Dan itu sebenarnya terus terang banyak sekali hindrance atau hambatan untuk orang yang berpikir, kalau saya pindah tadi dari plastik yang cuma polosan, saya harus pindah ke full print. Kayaknya saya udah berat nih, awalnya aja udah belasan atau puluhan juta bahkan untuk hanya sekedar ngeprint. Nah, tapi dengan keadaan digital print sekarang, itu tidak perlu lagi invest yang sampai belasan puluhan juta itu. Karena tidak ada hardware-nya lagi yang diperlukan. Cukup seperti kita orang ngeprint di rumah, ngeprint di kantor, press the button, seperti laser jet, print langsung keluar di akhirnya. Seperti itu. Keren banget nih, Pak. Iya, Pak. Jadi ini contoh-contohnya hasil printingan tadi digital print. Ini untuk protein shake, ini pasti mungkin Bapak Ibu sudah cukup banyak melihat di pasaran UFIT, produknya UFIT. Dari awal dia sudah digital print untuk produk-produknya ini. Ini juga protein shake. Keripik-keripik, bahkan customize kalau Bapak Ibu ada keperluan hanya sekedar event kecil-kecilan, ini kebetulan lagi ada ulang tahun, minta diprintkan ada foto anaknya gitu ya. Diprintkan namanya, terus bahkan bisa ya customize lah gitu, dan bisa berbagai macam desain sekali jalan, itu juga tidak masalah. Ini untuk makanan-makanan kering, makanan bolu, dan beberapa testimoni. Tadi Arfa ini adalah customer kami yang kami sangat bangga sekali karena growth-nya luar biasa. Sekarang ini bahkan mereka sudah ekspor ke beberapa negara. Ini kopi tambang. Belum lama ini mereka akhirnya juga decide untuk let's go digital dan sudah berjalan, sekarang sudah disuplai, mereka sudah jalan commercial production dengan ini. Dan juga ini tadi protein shake, ini menarik sekali karena sejarahnya adalah ya pasti kenal sekali dengan banyak protein shake di mall-mall ya dijual ya. Biasanya kan botol-botol besar tuh seperti kayak galon gitu modelnya. Ada yang sampai 4 kilo, 5 kilo, ada yang lebih besar lagi gitu ya. Mereka selalu, ya bukan mereka ya, lebih tepatnya kita waktu itu berdiskusi. Saya selama ini selalu pakai botol. Luar negeri pun juga pakai botol. Umum sekali lah gitu ya, namanya orang nge-gym itu, protein shake-nya itu semua bentuknya botol.
karena besar. Nah, mereka bertanya, bisa nggak saya lebih meng-cost efisiensikan, meng-cost down juga produk saya? Jawabannya adalah ya botol itu besar, harus tebal, harus kuat gitu ya, dan juga makan tempat sebenarnya untuk botol, karena botol itu space-nya besar kan ya. Nah, akhirnya solusinya adalah gimana kalau pindah ke kemasan seperti ini. Dan believe it or not, itu botol-botol yang mereka punya sekarang, mereka hampir 100% alihkan menjadi flexible packaging, bentuk standing pouch begini. Dan ini cukup berat, Bapak-Ibu sebenarnya. Ada yang takaran ini, kebetulan ini yang sekedar 1 kilo, 900 gram, tapi ada yang 4,5 kilo pun sudah berubah menjadi flexible packaging, bentuknya pouch juga seperti ini. Ini tadi UFit, untuk gami-gami mudah sekali untuk anak-anaknya, dirobek, buka tutup. Dan kami juga sebentar lagi juga mau ikutan exhibition ada di Solo. Mungkin kalau ada kesempatan Bapak Ibu atau punya rekanan di sana segala macam melihat langsung pun juga ini. Tapi intinya adalah kami akan terus selalu menyebarkan edukasi tentang namanya packaging ke seluruh Indonesia. Itu target kami sebenarnya. Karena kami percaya bahwa semua orang itu perlulah kita upgrade dari segi produk apa yang kita punya itu harus bisa lebih dipasarkan. Dan kita selalu setuju dengan namanya kementerian atau juga prinsip dari ya presiden dan parlemen gitu ya, bahwa Indonesia itu harus bisa go internasional. Dan prinsip kami pun kualitas pun juga bisa harus go internasional. Why not gitu ya. Dan ini sebenarnya kesempatan itu adalah kita harus selalu dukung UMKM yang ada. Ini kalau sekedar nanti mau melihat tentang Supernova, silakan bisa di Instagram, bisa di Facebook, atau juga mau lihat website kami juga ada, dan juga bisa menghubungi kami juga lewat WhatsApp, nanti kami bantu. Kira-kira begini, sekian dari saya presentasi yang mungkin simpel ini. Saya kembalikan mungkin ke Pak Felix dulu. Oke, terima kasih Pak Hani. Wah, luar biasa sekali kita belajar satu hal yang mungkin selama ini kita mungkin kita nggak tahu, mungkin kita cuma packaging diplastikin aja, beli yang udah jadi, laminating sendiri. Cuma ternyata banyak sekali teman-teman faktor-faktor yang harus kita lihat, kita tilik lebih lanjut mengenai packaging kita. Karena tadi sudah dibilang bahwa packaging itu mempengaruhi penjualan kita. Dan aku yakin teman-teman di sini semua pengen level up, pengen sama-sama sama-sama mengingatkan sales kita, sama-sama pengen dikenal. Dan ini align banget dengan visi dari grup kita, KVN, kuliner vegan vegetarian Nusantara, sama dengan Bicraft, sama dengan Pak Handi dan tim Supernova, dan sama dengan pemerintahan. Kita harus go internasional. Nah, teman-teman, setuju banget nih, harus nih, Indonesia potensi begitu banyak, kenapa disimpan, harus kita maksimalkan, harus kita optimalkan. Let's show the world how Indonesia will gonna be big banget, teman-teman. Wah, luar biasa. Aku senang banget nih dapat insight banyak sekali. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi Q&A, question and answer. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung dituliskan di kolom chat, atau juga jika ingin bertanya langsung, boleh raise hand, nanti bisa langsung bertanya dengan Pak Handi. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak, terutama mengenai filenya. Filenya nanti di-share nggak ya, Pak ya? Wah, ini banyak yang boleh, minta. Boleh Ya. masalah. Thank you banget, Pak Handi. Oke, ini sudah ada, kita langsung masuk aja nih ke question yang pertama nih. Kak Hani dari tadi udah raise hand nih. Halo Kak Hani Stefani. Halo. Halo, malam. Mau tanya, selamat malam, Pak Handi. Mau tanya, ini kan lagi, halo, suaranya jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas nggak ya? Atau delay nih? Iya, agak ke delay Kak Hani. Suaranya putus-putus ya? Betul, agak ke delay. Putus-putus. Ini kan robot ya teman-teman ya. Kak Hani, maaf Kak Hani, aku mute dulu ya. Di chat aja. Frozen food yang PIRT ya, benar nggak sih? Yang perizinan itu loh. Oh, ya, oke. Oke, Kak Hani mohon maaf Kak, nanti tolong di chat aja Kak, karena suaranya breaking banget di sini. Sambil nunggu Kak Hani ngechat, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak, aku bacakan ya Pak ya. Ini pertama dari Kak Ami dari Fansusi. Ini adalah snack dalam bentuk pouch nih, dalam bentuk kemasan. Bertanya, malam Pak, untuk packaging keripik singkong atau kentang supaya tahan lebih lama jika menggunakan pouch alufoil,
apa masih perlu menggunakan gas nitrogen? Ada follow up question, Pak. Untuk yang kedua, solusi untuk packaging rempeyek bagusnya seperti apa, Pak, biar nggak remuk dalam pengiriman? Silakan, Pak Handi. Ya, terima kasih Ibu Ami ya berarti ya. Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan klasik sih, dan banyak orang masih banyak mempertanyakan itu. Sebenarnya nitrogen itu untuk apa ya? Seberapa efektif gitu bahkan. Sebelum masuk tentang nitrogen, sebenarnya kita harus tahu dulu, kalau namanya kerupuk, keripik, rempeyek gitu ya, masalah utamanya apa sih kalau kita jualan dengan packaging yang simple? Yang paling pertama itu kan biasanya antara bau tengik, menjadi berubah gitu baunya ya, rasanya pun berubah, ataupun kedua seperti melempem jatuhnya. Nah itu penyebabnya ada dua, bahwa satu adalah masalah kena kadar air, karena kan Indonesia kan humidity-nya itu cukup lembab ya, kita di daerah lembab, dan juga oksigennya itu yang mempengaruhi menjadi oksidasi, dan itu oksidasi itu yang terkadang membuat bau tengik. Nah oksidasi itu pasti karena oksigen gitu. Jadi kalau tentang keperluan packagingnya sudah benar, harus adanya alufoilnya, karena alufoil itu barrier yang paling bagus, yang paling kuat, dan itu secara barrier levelnya itu dibandingkan flexible packaging lainnya, dia yang nomor satu memang. Tapi kalau dalamnya itu tidak kita take care, tidak kita kontrol, bisa jadi oksigen yang dalam itu pun sudah mulai mempengaruhi dari awal, semenjak dibungkus. Nah, tujuan utama supaya tidak tengik itu berarti dari awal si produknya pun tidak boleh kena oksigen. Dan itu pula kalau memang shelf life-nya mau lebih lama lagi, ada baiknya pun kita harus tembak nitrogen. Itu penting. Jadi ini saya memang ada handle sendiri juga customer untuk roti ya. Tadi saya ada cerita sedikit roti. Kalau yang di pasaran dilihat di supermarket Indomaret gitu, Alfamart gitu ya, itu biasanya kan ada yang kemasannya udah bagus, full packaging, pegang juga itu alufoil gitu tengahnya, dan dia menggembung gitu ya, kita pegang itu memang keras gitu. Itu ditembak nitrogen. Karena tanpa nitrogen, dalam hitungan mingguan itu udah jamuran. Jadi oksigen di dalam itu akan langsung pengaruhin. Jadi kalau memang mau tadi rempeyek atau keripik atau sejenisnya supaya tahan lama, lebih lama lagi gitu ya, dan keperluannya bisa sampai mungkin jadi setahun atau lebih, ada baiknya pakai nitrogen. Itu penting. Nah, yang kedua mungkin tentang bagusnya apa nih ya, biar tidak remuk gitu. Biasanya ketika tadi ditembak gas, pasti ada suatu kekakuan tertentu gitu ya, karena gasnya itu kan menggembung gitu ya, dan kita nggak bisa sembarang ngepres gitu. Nah, sebenarnya dengan gas itu saja sudah membantu membuat struktur sih. Jadi strukturnya itu sudah lebih kuat, dan sehingga kalau dikocok-kocok itu kan sebenarnya tidak kepres kita tangan atau dengan benda lainnya gitu ya. Itu sebenarnya sudah cukup. Cuma ada cumanya. Khawatirnya terkadang kalau packagingnya sendiri kurang bagus dan lama-lama itu packagingnya seperti bocor gitu ya, bocor ngerembes, udaranya keluar pelan-pelan, dia lama-lama kan kempes. Yang kempes itulah yang tanpa kita sadari, lagi transport lama keluar kota, jalan 2 minggu, nyampe sana kok udah kempes. Nah itu karena ada bocor itu, ya jadinya remek. Disayangkannya itu sih. Jadi kembali tadi kalau kita, sorry saya scroll ke atas mungkin ya, balik sedikit. Sedikit teknikal, cuma saya rasa ini penting untuk diketahui bersama, pilihnya yang tepat ya. Sorry, saya scroll dulu. Nah, yang ini. Tadi alu itu yang tengah ya, jadi sudah benar barriernya harus dipilih yang bagus. Tapi isu yang tadi kalau masalah bocor, berarti tentang seal-nya itu untuk nempel antara lapisan membentuk packaging itu pun juga harus benar. Karena kalau itu ternyata gampang bocor atau gampang pecah atau gampang ada yang ngelopek gitu ya, ya ujung-ujungnya gas yang di dalam pun percuma, dia akan keluar lagi gitu. Nah itu, jadi pilihannya ini pun harus tepat. Selama itu seal-nya bagus, memang semua kondisinya oke, ya gasnya di dalam bagus, ya itu akan strukturnya akan begitu terus. Jadi tidak akan ada resiko untuk mengempes. Dan buat saya sih itu kalau dari pengalaman ya, itu sudah cukup aman sih sebenarnya. Baik. Karena kalau ngomong keripik kan kami juga banyak customer misalnya tadi Taro salah satunya seperti Kusuka, ya snack-snack lah gitu yang cukup punya nama itu ya kita ini, dan mereka banyak yang ekspor juga. Dan prinsipnya tadi cukup ditembak gas, packagingnya harus kuat, ya dia tidak akan mengempes gitu. Itu kira-kira mungkin sudah.
bisa terjawab. Thank you Pak Handi. Berarti teman-teman luar biasa dari Supernova adalah selain cuma ngurusin packaging juga akan membantu konsultasi Pak ya. Betul Pak. Makanan seperti ini treatmentnya seperti apa, harus diapain gitu. Wah ini yang mungkin kita butuhkan banget teman-teman buat packaging, ternyata harus ada treatment tertentu. Nah Pak, tadi mau nanya Pak, follow up tuh, kan kalau makanannya tadi ditembak nitrogen, apakah akan merubah rasa dari makanan yang ditembak itu Pak? Oh tidak, justru kalau nitrogen itu justru sudah teknologi lama gitu ya, saya bilangnya ya, knowledge lama itu bahwa nitrogen itu tidak akan terlalu bereaksi dengan konten di dalam. Kalau kita ngomong tingkat reaksinya itu tidak seperti itulah gitu. Kalau saya ngomong contoh ekstrim satunya ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar namanya klorin. Klorin kan umum, bahkan sampai di for cleaning pun ada gitu kan, di kolam renang pakai klorin, semua klorin. Itu ada aja, dan itu sebenarnya ada muncul di bahan PVC. Oh, pipa ya? PVC itu pipa-pipa, selang, apa itu kan banyak ya. Zaman dulunya packaging itu awal mulanya adalah PVC untuk bungkus makanan. Oh. Zaman dulunya. Klorin itu beracun, berbahaya karena bereaksi dengan isinya. Itu kenapa mungkin udah tahun 90-an ya, pertengahan 90-an itu PVC itu pokoknya tidak boleh dalam bahan kemasan makanan, tidak boleh, sudah di-ban. Seluruh dunia itu melakukan yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin lihat sekarang, kalau iseng lihat botol-botol, ya botol aqua bahkan gitu contohnya, atau botol yang agak bagus, beli yang, ya sorry saya nyebut nama terus, tapi kayaknya referensi yang bagus gitu ya. Contoh lock and lock lah gitu ya, ketika ngeliat botol, bawah kan biasanya ada logo-logo apa, kayak orang daur ulang segala macam, tulisannya ada PP, ada tulisannya PET, polyemer, ya polipropilin, poliester, bla bla segala macam. Itu ada satu lagi kategorinya PVC. Dan zaman sekarang tidak akan pernah ketemu kemasan tadi buat botol, Tupperware segala gitu, tidak akan pernah ketemu namanya PVC. Sudah tidak boleh. Tuh, jadi kembali, jadi ini masalah kimianya. Kalau klorin itu pasti beracun dan bereaksi, nitrogen itu secara kimianya tidak. Oke. Dan itu memang jadi pilihan utama, sudah di seluruh dunia pun sama, tembak untuk snack kah, tadi untuk roti kah, tembak untuk yang susu kah, atau apa, itu biasa tembak nitrogen. Dan nitrogen di udara kita biasa, nitrogen itu paling umum sekali kan sebenarnya. Kita tidak masalah kok setiap hari menghirup nitrogen, itu tidak masalah. Gitu sih. Oke, menarik. Berarti nitrogen ditembakkan untuk mengeluarkan oksigennya. Supaya tidak terjadi oksidensi reaksi kimia. Wow. Oke. Insightful banget nih, Pak. Oke, next question ini dari Kak Alvin. Kak Alvin, packaging untuk potato chip supaya tidak cepat masuk angin pakai apa ya? Serupa sama yang tadi sebenarnya. Ya? Sesimpel alu foil, dan mudah-mudahan bisa ditembak nitrogen juga dalamnya. Itu pasti tahan lama. Baik. Oke, semoga menjawab ya Kak Alvin ya. Nah ini dari Lampung nih Pak, dari Kak Elis. Ya. Materinya bagus, luar biasa memang Pak Handi ini memang. Zaman sekarang kemasan selain menarik juga baiknya ramah lingkungan. Hanya saja harga tinggi. Adakah solusi untuk kemasan cantik, melindungi makanan, ramah lingkungan dan murah? Wah ini bagus nih Pak. Pertanyaan yang sangat amat challenging sebenarnya ya. Prinsipnya kembali begini sih sebenarnya, kalau tadi makanya saya selalu penekanan di awal adalah tentang fungsinya apa dulu nih, karena kalau kita membandingkan hanya dari segi harga saja, maka kita akan sulit sekali memposisikan produk kita itu di mana gitu ya. Jadi kenapa saya bilang posisi, ya saya kan orang marketing pun saya juga menilai dari ketika kami masuk dunia UMKM seperti ini, apa nih yang harus ditargetkan juga sebenarnya gitu ya. Apakah dengan konsep mesin yang luar biasa, teknologi luar biasa, apakah itu bisa diterima oleh terutama UMKM yang mungkin secara budget masih minim gitu ya, kemampuan belinya masih tergolong rendah dibandingkan perusahaan yang sudah bertahun-tahun. Itu selalu jadi dilema. Nilai plusnya ada di mana sebenarnya? Kalau hanya sekedar packaging murah meriah, terus terang banyak sekali, dan kita tidak bisa menampik itu masih makanan utamanya banyak orang gitu ya, yang diincar banyak orang gitu, bahwa ya kayak tadi yang sesimpel di sini, ini cuma sekedar plastik polos, cuma sekedar klip doang atasnya kertas terus di staples gitu ya, murah, saya yakin murah sekali, saya berani bilang begitu. Tapi value-nya apa? Apakah dengan keripik begini angka 20.000 itu bisa dibeli orang?
saya langsung gamblang aja gitu ya. Kita mencoba mempelajari gitu. Apakah dengan angka 20.000 itu dibeli? Karena kenapa? Ketika kita masuk toko oleh-oleh, mungkin yang jualan keripik tempe ini mereknya nggak cuma satu. Berjejer itu udah 5, ada lagi, ya kalau dia apalagi yang besar, nebeng, orang banyak nebeng, itu wah berjejer lah gitu, tempe semua isinya. Mereknya dari berbagai daerah gitu. Lalu nilai pas kita apa? Apakah kita yakin kita punya pasti dibeli orang? Kalau orang nggak kenal, aduh yang ini nanti melempem nggak ya? Saya beli resikonya apa nih? Saya beli ini bau nggak ya? Yang ini flavornya pasti enak nggak ya? Pertanyaan orang tuh banyak sekali. Jadi kita harus pikir added value untuk mendiferensiasikan diri kita nih, produk kita ini apa. Kalau semuanya barangnya begini, tiba-tiba di tengah-tengah ada packagingnya seperti ini, mungkin mahal sedikit lah, nambah berapa ribu rupiah gitu ya per piece-nya. Tapi apakah ini tidak jadi suatu primadona? Itu yang selalu kita harus pertimbangkan. Kenapa saya harus pakai packaging yang mungkin terkesan lebih mahal, tapi memang sudah pasti lebih cantik gitu ya. Saya yakin fungsinya lebih pasti lebih terpercaya gitu ya. Saya melebihkan beberapa ribu rupiah mungkin gitu ya. Tapi value yang saya dapat mungkin bisa jadi berlipat-lipat. Itu yang harus dipikirin sih. Betul. Kembali saya tidak pernah bilang bahwa packaging ini jelek ya atau gimana ya, tapi kita selalu berpikir kita harus melihat peluangnya ada di mana. Jangan sampai miss aja, itu aja sih sebenarnya. Baik. Thank you Pak Handi. Nah, ini mungkin ini Pak, dari Supernova sendiri apakah ada packaging yang ramah lingkungan Pak? Yang mudah terurai. Kita lagi ke arah situ, terus terang. Sorry kalau saya deviasinya agak terlalu jauh ya, mungkin cerita sedikit. Kebetulan saya juga yang ditugaskan untuk mengikuti dari sisi marketing untuk program kita bilang sustainability sama juga recyclability ya. Zaman daur ulang ini kan sesuatu yang selalu digaungkan mungkin sudah bertahun-tahun sekali. Kalau yang sekarang banyak dan mungkin masih banyak persepsi yang sama, orang bilang bisa terurai nggak sih? Biodegradable judulnya. Betul. Terus terang plastik zaman sekarang belum ada yang sampai benar-benar biodegradable. Ada yang bilang oxo biodegradable, judulnya benar oxo gitu kan. Tapi judulnya kebanyakan adalah plastik itu terurai menjadi mikroplastik. Namanya mikroplastik tetap plastik. Plastik apakah bisa diserap di dalam tanah? Tidak. Jadi mikroplastik itu malah makin berbahaya. Tanah yang kita buat nanam tanaman itu ada mikroplastik. Yang lebih bahaya lagi kalau mikroplastik masuk ke laut. Dimakan ikan tanpa kita sadar, kita yang makan ikannya. Berarti lama-lama badan kita makin banyak plastiknya. Secara tidak kita tahuin ya, tanpa sadar gitu. Jadi kalau ngomong biodegradable, oxo biodegradable itu not the right way to go gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaan berikutnya, apakah sudah ke arah recyclability dan segala macam? Iya, kita sudah banyak sekali development dan juga ya inovasi bersama gitu judulnya ya dengan para pemain besar yang banyak lah gitu, yang maksudnya seperti saya sebut nama Unilever, Nestle itu kan pemain besar semua gitu ya. Dan kita itu selalu on progress dengan mereka, kita development bareng. Jadi ke depannya, ya komitmen kami adalah ngikutin yang 100% recyclability by 2030 kalau nggak salah ya. 2025 itu 50%, itu kita ngikutin. Nice, nggak sabar banget nih Supernova bisa recyclable. Nah ini yang betul Pak, baik banget buat bumi kita, dan ini aku rasa goals kita semua. Nah tadi dibilang juga kalau makan ikan sama dengan makan plastik ya. Jadi kita itu yang bahaya. Vegetarian. Jadi kita nggak konsum ikan, nggak konsum plastik ya. Tapi tadi ke tanah juga sama, Pak. Benar, bahaya juga ya. Buat nanam segala macam itu akan banyak lah efeknya ke semua orang. Memang plastik ini PR kita bersama, global warming. Betul, Pak. Benar. Oke, next question. Ini nyambung sebenarnya Pak yang tadi, yang nitrogen. Bagaimana sih cara nambah nitrogen dalam itu? Apakah ada alat-alat khusus atau bisa dilakukan di rumahan? Banyak sekali sekarang ini sebenarnya yang ya sebenarnya sekedar tembak doang sih ya. Plus minusnya gini, kalau alat itu memang seperti suatu portable yang cuma add-on doang, terkadang kesulitannya adalah memastikan nitrogen yang masuk itu benar-benar 100% atau masih ada oksigen yang masih tertinggal. Itu yang terkadang susah karena tadi posisi nembaknya harus gimana, seberapa kencengnya, berapa banyak udara yang harus dikeluarkan segala macam. Itu memang susah. Tapi ya plus minus selalu ada kan ya. Kalau kita memang masih awal, ya terkadang kita harus pakai apa yang ada, yang simple, yang lebih murah lah, saya bilang lebih ekonomis. It's okay.
Kalau sudah ke arah misalnya filling mesin yang sudah lebih otomatis gitu ya. Tadi pertanyaan tentang chips, potato chips, kan zaman sekarang sudah ada yang otomatis, langsung dia membentuk bungkus, central seal, sekali masuk di drop misalnya 25 gram gitu. Dijatuhin 25 gram, dia ngebungkus, langsung ngesil. Nah, pas ngesil itu pun ada selang untuk nembak nitrogen bersamaan. Jadi pas drop si potato chips 25 gram, sekalian nembak, sekalian ngebungkus. Itu bisa lebih terprogram dan bisa lebih terukur. Dan itu bisa kok kita mencapai misalkan 99% nitrogen, 99%, 1%-nya masih sisa oksigen, itu bisa tercapai. Jadi kembali, segi investment sampai segi mau seberapa bagusnya gitu ya. Pasti ada harga, ada barang memang sih, kalau kita ngomong mesin. Kalau yang sudah Pak, customer Supernova itu berarti aku nggak ngerti. Apakah berarti produknya dibawa ke pabriknya lalu di packaging langsung atau seperti apa Pak? Ada juga kan proses gini Pak, misalnya mereka tadi pakai lagi potato chips judulnya misalkan ya. Kalau kita proses potato chips itu adalah kentang dicuci biasa gitu kan, terus ada yang buat ngupas segala macam, terus dia ada yang langsung bisa motong, terus yang modelnya ada yang kayak stripe gitu, ada yang lurus gitu kan ya, itu kan langsung potong-potong, dia masukin cuci, dari cuci itu ada yang masuk ke oven atau masuk penggorengan. Biasanya setelah itu pun pasti dianginin dulu, nggak mungkin langsung masuk packaging. Betul. Nah, dianginin itu kan masih terkontak dengan udara. Ya nggak masalah, itu masih nggak masalah. Yang paling penting itu adalah setelah sudah ready, untuk dimasukkan ke packaging, itu yang kritikal. Betul. Nah, di situ tadi segala macam tembak nitrogen dan segala macam, itu yang kritikalnya di situ sih sebenarnya. Itu dilakukan di plan-nya Supernova, Pak? Atau bagaimana? Oh enggak, kalau kita enggak filling, Pak, sorry. Maksudnya kami kan bikin packagingnya. Tapi di tempat customer kan pasti ada tadi kalau saya bilang yang sekedar otomatis untuk ngedrop berapa gram, biasanya bisa kami lakukan kami pun bisa membantu. Engineering kami bisa datang di sana, bantu, mesin ini settingnya harus gimana sih yang akurat, biar nggak salah setting, biar benar nembaknya benar, itu pun bisa kami bantu sebenarnya. Nice. Wah, ya. Karena betul Pak, banyak sekali concern itu ya. Ini mesin saya canggih misalkan dari luar negeri, saya udah invest banyak gini-gini, tapi kok jalannya nggak beres gitu. Kok jadinya selalu ada aja, ada yang belempem lah, ada yang kempes lah, ada yang apa gitu. Itu sering kejadian. Nah, jadi kita datang, ini salahnya salah siapa sih sebenarnya gitu ya. Dan akhirnya kita kutik-kutik bersama bahwa memang mesin itu sama packaging harus menyesuaikan dan harus kompatibel. Kita nggak bisa nanti, ini salah mesinnya, ini salah packagingnya. Enggak sih, harus dua-duanya itu duduk bareng. Kalau nggak susah sekali, jarang sekali itu bisa langsung nge-klop, jarang. I see. Iya. Oke. Semoga menjawab ya ini mengenai seru banget nih mengenai karena ilmu baru ya bagi aku pribadi, ilmu baru banget. Ternyata makanan dikemas tuh harus ditembak dulu supaya tidak jadi oksidasi. Oke, next question. Nah, ini mengenai petis nih, Pak. Petis nih dari Susi. Malam Pak, tolong tanya kalau packaging untuk petis cocoknya yang mana ya, Pak ya? Petis ini berarti masuknya bumbu pasta ya, Pak ya? Bumbu pasta gitu ya. Saya sekalian jawab yang berikutnya mungkin ya sambil baca. Itu kan produk liquid sejenis saus gitu ya. Mirip nih. Mirip. Jadi kembali lagi kita harus tahu dulu resiko atau kemungkinan suatu produk itu rusaknya karena apa. Kalau ngomong produk potato chips atau keripik tadi simple, masalahnya melempem sama bau gitu ya. Nah, kalau kita ngomong petis sama saus, biasanya problemnya apa? Jamuran, biasanya warnanya berubah, baunya berubah, taste-nya berubah, itu lebih kritikal bahkan gitu ya. Karena itu sesuatu yang sangat amat, ya orang sekali cicip aja dan berubah rasa, itu pasti langsung panik gitu ya. Benar, Pak. Jadi itu critical point-nya adalah tidak boleh berubah rasa, berubah warna, apalagi sampai keluar jamur-jamur gitu kelihatan gitu. Kayak bakteri-bakteri gitu kelihatan, itu nggak boleh. Nah, sekarang kembali. Karena produknya sudah dari awalnya pasta, dan pasta itu tergolong sedikit basah gitu ya, tidak kering. Dengan kata lain, kemungkinan untuk berjamur itu sangat tinggi dibandingkan makanan kering. Dan itu saya bisa langsung bilang, paling tidak harus ada alufoilnya. Saya lompat ke yang ini, balik. Paling tidak itu harus alufoil karena kedapnya itu sangat kedap sekali, tidak boleh ada udara masuk ataupun keluar gitu ya. Dan juga ya oksigen sudah pasti otomatis lah. Tapi masalah moisture itu tuh yang penting gitu. Nah, di sini juga kita harus tahu bahwa misalkan
apakah petis itu, kan petis bisa macam-macam ya bahan dasarnya ya, nggak sesimpel itu. Petis bahkan ada yang mengandung hewan juga gitu, hewani dibuat orang zaman sekarang. Itu pun kembali, ini misalkan dia kecenderungnya apakah mengeluarkan gas juga kah, dia lama-lama berubah kah, atau baunya pun jangan sampai aromanya gimana gitu kan. Itu juga pengaruh. Nah, tapi sesimpel itu adalah sebaiknya selalu yang paling kedap yang kita pilih. Menghindarin masalah bau, menghindarin masalah tadi yang jamuran segala itu macam itu juga. Jadi alufoil paling tidak harus ada di tengahnya. Nah, nanti pertanyaan berikutnya masalah tentang dalamnya gimana Pak, sama luarnya seperti apa. Kalau luar sih umum lah ya, kita buat printing itu kan ya bebas, bisa mau pakai PET atau OPP itu umum sekali. Tapi dalamnya ini terkadang yang kita harus review. Karena gini, tadi saya ada sekilas ngomong tentang ready to eat product. Betul. Ready to eat product itu, ya anggaplah petis kan pasti buka, kita maunya pengen pencet, langsung makan bareng tahu, langsung makan gitu ya, aman gitu kan pengennya. Jadi saya bilang itu termasuk tergolong yang kategorinya kritis gitu ya, kritikal. Terkadang produk itu agresif. Agresif dengan kata lain, dia itu karena saking tajamnya mungkin mengandungnya sedikit ya, adalah yang keluar mungkin mengeluarkan alkohol, ada yang mengeluarkan asam, ya itu kandungannya beda-beda gitu kan ya. Itu agresif dan dia malah attack terhadap si packagingnya. Unsur-unsur dalam packaging ini kalah karena kontennya tadi itu agresif. Oke. Nah, kalau kalah, fungsinya itu akan hilang kan, akan memudar gitu kan. Fungsinya kan harusnya kalau semua rapot bagus, packagingnya lengkap, ini sealingnya bagus segala macam, itu berarti aman. Tapi kalau sampai dia kena attack sama dalamnya karena agresif itu, fungsinya itu melemah. Dan bisa jadi, contoh tadi kebocoran, bisa jadi merembes, bisa jadi mengelupas, itu mungkin terjadi. Dan sayangnya kalau itu terjadi, fungsi utamanya packaging pun jadi hilang. Gitu. Jadi itu yang terkadang kami biasa tanya jawab lebih dalam. Isinya kami harus tahu, bukan pengen tahu karena kami mau membuat petis juga sih, bukan itu. Tapi karena kita harus tahu petis itu seberapa resikonya sih gitu. Jangan sampai saya salah mempropose packaging yang tepat gitu. Itu kira-kiranya. Oke. Terima kasih Pak. Semoga Kak Listi dan Kak Jusi terjawab ya pertanyaannya yang mirip nih. Oke, sip. Nah, selanjutnya nih dari Kak Hani yang tadi suaranya breaking nih. Mau nanya, untuk kemasan frozen food standar dalam perizinan PIRT itu ada standar kemasan khusus kah? Kalau aku nggak salah teman-teman, untuk frozen food itu izin edarnya adalah harus BPOM bukan PIRT. Nah, tapi kalau dari izin edar sendiri dan untuk frozen food sendiri, apakah ada standar kemasan khusus Pak? Kalau kita ngomong untuk misalnya pengajuan BPOM ataupun pengajuan yang dari lembaga uji coba gitu sih sebenarnya nggak ada yang suatu kriteria khusus gitu ya, tidak ada. Lebih tepatnya biasanya kembali ke fungsinya sendiri. Contoh, vakum versus yang tidak vakum. Itu ya yang paling simpel dulu. Jadi kalau vakum, contohnya misalnya bakso-bakso kan banyak, terus keperluannya buat ya karena transport ke daerah dia harus vakum, jadi harus padat, masuk ke dusnya juga bisa susunnya rapi segala macam. Itu ada keperluan di situ tuh. Dan di situ pun juga kedap karena menghindari ada oksigen gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong frozen, udah suhunya minus 18, minus 20, kondisi tadi resiko misalnya ada jamur kan udah pasti nggak ada ya, karena saking dinginnya gitu. Terus kalau ngomong masalah oksigen, saya rasa udah saking dinginnya pun juga nggak ada tuh resiko sampai masalah oksidasi segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya secara fungsi keperluan tadi barrier itu sudah tidak kritikal. Dan untuk keperluan untuk uji coba, biasanya pun mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Yang dipermasalahkan biasanya kembali ke isi kontennya si produknya tersebut mengandung apa aja. Itu yang lebih kritikal. Lebih kritikal ya. Dan mungkin saya tambahkan tentang frozen. Kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan mungkin jalan-jalan di toko buah atau apa yang frozen, tempat frozen gitu kan banyak tuh yang seringkali merek-merek yang kita nggak pernah tahu, import juga, bahkan lokal pun juga kita nggak pernah lihat gitu nama-namanya. Nggak ada yang spesifik sih sebenarnya. Yang lebih tepatnya mungkin harus eye catching aja. Dan jarang sekali yang ketutup rapat. Biasanya pasti dia usahakan ada window-nya, kelihatan dalamnya ini dagingnya apa sih, atau ini isinya apa sih, baksonya seperti apa sih, dia punya kemasan yang ya tadi kalau bahan-bahan itu apa sih, biasanya harus lihat isinya.
Jadi jarang sekali yang sampai tertutup rapat gitu. Benar sekali Pak. Iya. Oke, semoga menjawab Kak Hani ya. Semoga menjawab. Nah, ini ada yang resen nih Pak dari Kak Martin nih. Halo Pak Martin. Silakan Pak Martin langsung tanya nih sama Pak Handi nih. Halo, Oh Pak, malam Pak malam. Andi. Pak Malam, Andi malam mau Pak. tanya nih, ada rekomendasi kah untuk packaging bahan-bahan bumbu-bumbu basah yang untuk saset-saset gitu, mungkin ukuran sekitar 40 gram gitu Pak. Ya. Oke. Kalau ngomong misalkan saya lupa nama-nama yang ada di supermarket, misalnya kayak bambu, merek apa gitu kan, itu kan cenderung pasta punya isinya pasta gitu ya. Iya, betul. Pasta yang sekali buka mudah-mudahan langsung saya tuang untuk menjadi bumbu masak gitu ya umumnya. Ada Pak, itu juga beberapa customer kami sih memang seperti itu juga, dan itu memang agak lebih saya bilang apa ya, memang harus speknya lebih tinggi. Karena tadi segala macam resiko yang ada, termasuk agresivitasnya itu, termasuk biasanya kan kalau bumbu basah gitu, kebanyakan juga digoreng dulu ya. Jadi ada kandungan minyaknya segala juga, dan termasuk bumbu-bumbu rempah-rempah lainnya. Misalnya kalau kita ngomong kunyit, ya kencur nggak terlalu ini, kemiri nggak terlalu ini, misalnya ya tadi kunyit lah, lemongrass, sereh gitu kan ya, atau yang berbau mentol, mint, itu tajam. Itu sangat tajam. Dan tadi yang saya itu termasuk kategorinya agresif. Jadi kembali Pak, jadi kita harus tahu benar nih, itu basah itu kontennya sampai apa aja gitu. Lagi-lagi bukan karena kita mau bikin bumbunya ya, tapi kami khawatir masalah agresivitasnya itu. Jahe itu termasuk agresif ya, tajam gitu. Betul, karena saya punya bumbu, itu kan sifatnya minyak. Minyak itu rempah-rempah dari Ya, jahe dan lain-lain. Plastik biasa itu walaupun rapat, tapi tetap kalau kita pegang itu ngerembes. ya, ada resikonya betul. Ya, dari sini apakah dari Pak Handi ada rekomendasi packaging yang bahan bagus gitu yang direkomendin? Ada Pak, pastinya ada Pak. Saya sekedar tulis aja di sini ya. Jadi ini sebenarnya suatu, saya nggak mau goto terlalu teknikal juga Pak. Mungkin habis ini kita coba luangkan waktu duduk bareng ya. Tapi ini sekedar untuk sharing bersama dulu aja. Ini contoh saja. Ini contoh. Sebentar, saya lebih terangkan lebih dalam. Tambahkan ini. Saya rasa ini bahasa-bahasa yang mungkin orang banyak yang tidak ngerti, tapi saya coba jelaskan sesimpel mungkin gitu ya. PET ini adalah yang paling luar. Jadi ini untuk lapisan cetak, di sini ada polyester film PET, PET. Ada juga alu, tadi alu foil, kita bahas sini alu foil. Nylon ini pun juga masih di tengah. Ada juga CPP ini untuk sebagai isi yang paling dalam. Dan ini Pak termasuk salah satu grade yang paling tinggi karena dipakai untuk retort, kemasan retort. Nah, kemasan retort kenapa paling ekstrim? Kalau perlakuan retort sebenarnya itu pressure-nya sampai, saya lupa 2 apa 3 bar gitu, tapi suhunya itu bisa di treatment sampai di atas 121 derajat selama beberapa menit. Dan itu istilahnya yang tadi ready to eat itu kebanyakan seperti itu, harus diproses dengan kondisi ekstrim. Nah, di sini pula pun untuk menempelkan antar lapisan ini juga harus pakai lem, kami bilangnya lem adhesifnya itu juga yang sesuai, grade-nya harus yang tinggi. Karena yang tadi saya bilang, kalau sampai minyaknya ngerembes atau ada konten itu yang attack si packaging, bisa jadi lemah, adhesifnya menjadi melemah, nilon antara nilon sama si pipinya ini terpisah, mulai ngerembes. Nah, itu efek-efek rembesnya di situ. Itu kejadian, Pak. Jadi ada, kalau tadi pertanyaannya ada apa tidaknya, ada, opsinya sih ada memang. Dan itu yang kita harus benar-benar agree dua pihak bahwa kita harus tahu benar nih apa aja konten yang sangat agresifnya dulu, baru kami rekomendasikan. Itu sih Pak kira-kira. I see. Pak Handi nanggung nih Pak, mau nanya Pak. Kalau misalnya dengan konten yang sama, kita packing dalam 2 ukuran Pak, apakah spek untuk masing-masing ukuran itu sama atau berbeda Pak?
Selama ukurannya tidak berbeda ekstrim sih sama aja. Misalnya mungkin satunya pot 1 liter atau yang setengah kilo, satunya lagi yang 40 cm gitu, 40 mili gitu Pak. Itu kan lumayan ekstrim tuh Pak. Betul. Ininya bagaimana Pak? Apakah ada perubahan? Kalau tadi itu kategorinya termasuk cukup ekstrim ya. Saya ngambil contoh minyak goreng yang semua orang kenal lah ya. Ya benar-benar. Di pasaran kan ragamnya luar biasa sekarang, dari 250 mili, 500, 1 liter, 2 liter, bahkan ada yang pernah mencoba bikin 3 sama 5 liter tapi akhirnya nggak jalan. Tapi anyway, itu termasuk suatu variasi yang ekstrim. Ekstrim kenapa? Namanya 250 mili, kita genggam tangan aja nggak masalah. Kita drop pun juga sebenarnya nggak bakal yang aneh-aneh gitu kan. Dan secara impact maksudnya ketika jatuh gitu ya, kita drop itu harus kuatnya seberapa jauh sih gitu ya. Nah, beban isi 250 mili dibandingin beban isi 2 liter ketika jatuh, pasti efeknya akan sangat beda sekali. Kalau pakai spek yang sama untuk 250 mili, kita pakai untuk 2 liter, saya berani taruhan bocor. Pecah lah gitu, karena tidak kuat. Nah gitu Pak, jadi itu pasti akan berbeda tergantung berat konten. Tapi kalau tadi cuma bedanya misalnya, satu 800 mili, yang satu 1 liter, yang masih serupa lah, ya is okay, kita pakai spek yang sama. Atau misalkan bumbu kan sebenarnya nggak ekstrim lah ya, paling yang satu 20 gram, yang satunya 45 gram gitu. Ya satu lagi mungkin ekstrimnya 80-90 gram gitu. Ya itu bukan sesuatu yang ekstrim sekali. Jadi is okay, masih dalam satu varian yang sama speknya. Spek di sini itu maksudnya adalah bagian pembungkusnya Pak ya, barriernya tadi yang dijelaskan itu ya? Atau betul Pak. Jadi baik dari segi ketebalan, kekuatannya juga, bahkan sampai layernya pun harus pastikan mungkin lebih, karena semakin layernya banyak pastinya bisa jadi semakin kuat, kan kita prinsipnya gitu, semakin tebal semakin kuat, semakin banyak layer semakin kuat. Nah tapi hati-hati, terkadang kita mau terlalu play safe, akhirnya overspec. Gimana tuh Pak kalau overspec Pak? Kalau overspec tadi misalnya kan 250 mili sama 2 liter, 2 liter karena sudah terbiasa 2 liter gitu ya, pakai speknya itu, kita bilang 250, samain aja lah speknya. Padahal nggak perlu spek itu, nggak perlu spek 2 liter, 250 mili mungkin nggak perlu 3 layer, cuma perlunya 2 layer saja. Kan sayang kita beli sesuatu bungkusan sampai 3 layer ketiganya itu nggak penting secara fungsi. Itu yang saya maksud tadi overspec. Wah, terlalu tebel lah, terlalu banyak layernya lah. Padahal barangnya cuma gitu doang, simple. Nah itu lagi-lagi saya nggak mau terlalu menggurui tentang harus ini yang terbaik mana, ya itu semua selalu ada kita bilang selalu dunia customize ya, bahwa kita harus cari packaging yang paling cocok untuk si produk tersebut. Itu sih tugas kami sebenarnya. Dan ini semua free consultation ya Pak ya, kalau jadi customer Supernova dicarikan supaya nggak overspec, juga kita bisa menekan cost dan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini luar biasa. Betul Pak. Oke. Semoga menjawab ya tadi ya Pak Martin ya. Nah next nih ada yang resen juga. Halo Kak Awei. Halo. Halo, selamat malam. Malam, silakan Pak. Pak Felix. Malam. Ya, Pak Hadi, selamat malam. Malam. Ya, terima kasih sudah memberikan sharing malam ini buat kita para pembelajar. Sama-sama Pak. Tadi tertarik dengan yang ini packaging untuk frozen ya Pak ya. Frozen ya. Bapak bisa jelaskan bahwa pembeda vakum plastik packaging dengan multi layer packaging secara costing maupun quality daripada yang tadi kita bilang spek sesuai dengan ekspektasi dari kita sebagai produsen gitu. Baik Pak, boleh. Saya buat simple ya, saya tulis di sini aja, ini spek yang umum. Yang satu lagi, contoh saja misalkan OPP, ini untuk nylon. Yang OPP LD itu non vakum ya Pak ya? Non vakum Pak, non vakum. Jadi kalau saya kembali ke lebih ke teknis sedikit ya. Jadi nilon sama OPP punya karakteristik yang sangat amat berbeda sekali. Nilon itu sangat amat lentur. Kekuatan impact-nya bagus, nggak gampang bolong, nggak gampang ketusuk segala macam dibandingkan OPP.
OPP lebih kaku, lebih stiff, lebih tadilah kakunya itu gitu ya. Sehingga kalau ngomong masalah kekuatan tusuk segala macam itu pasti di bawah nilon. Nah, vakum di prosesnya itu kan kita menarik dan mendeform ya, deformasi dari bentuknya si packaging. Jadi harus ngikutin lekukan-lekukannya segala macam. Apalagi takutnya ada konten yang mungkin sedikit menusuk gitu ya. Kan pasti namanya mungkin sayur pun lembut, cuma nggak semua macam sayur, misalkan ada ya wortel irisan aja bisa jadi ada sudut yang tajam gitu ya. Itu kan itu yang harus di resikonya ada di situ, bahwa kalau setelah divakum ketusuk-tusuk itu aman nggak? Karena namanya sudah ketusuk itu pasti jadi bocor, ya vakumnya hilang, mengembung lagi kan gitu ya, udara masuk. Nah itu selalu kalau kita ngomong vakum sebaiknya selalu pakainya nilon Pak depannya. Dan ini prinsip yang sama untuk cooking oil. Cooking oil kalau udah makin tebal, kita biasanya pasti pakainya nilon karena takut pecahnya itu. Nah, kalau OPP, LDP yang non vakum, misalnya contohnya apa? Misalkan banyak kan tuh yang jual pastry, jual bakpao, atau yang ya itulah yang kayak tadi itu kan di umum tuh di supermarket. Nah itu biasanya mereka cuma OPP sama LDPE karena nggak perlu divakum. Oh ya, sorry tadi sekedar tentang harga ya. Kalau ngomong sekilas harga, nilon LDPE cenderung lebih tinggi, Pak. Karena bahan nilon itu lebih mahal. Iya, lebih mahal memang. Oke. Lalu kalau Pak, kan kalau kita lihat di OPP LDP di multi-layer plastiknya itu kan daya penyimpanan kan lebih kuat, Pak, dibanding seperti itu, Pak? Daya penyimpanan, walaupun secara itu dia tidak sekuat plastik vakum kan Pak ya. Daya penyimpanannya Pak. Ya kalau ngomong umur penyimpanannya itu sih sebenarnya akhirnya serupa sih Pak. Kalau kita ngomong OPP itu memang OPP itu lebih bagus terhadap ketahanan terhadap moisture, terhadap uap ya gitu, termasuk air gitu. Jadi OPP bagus terhadap itu ketahanan terhadap air, uap air. Kalau nilon memang kebalikannya. Nilon itu punya kecenderungan dia suka dengan air, jadi dia bisa mengabsorb air. Betul. Jadi kalau ada keperluannya adalah masalah ketahanan terhadap moisture, betul Pak, bisa dikatakan OPP lebih baik daripada nilon. Gitu. Tapi kembali, kalau kita sudah ngomong namanya frozen itu kan kita didinginkan dan banyak sekali biang es segala macam, itu kan semua moisture Pak di dalam. Jadi apakah efeknya akan ini, dan kita ngomong safe karena lebih penting faktor dinginnya itu supaya tidak ada bakteri yang tumbuh, dinginnya itu yang bisa membuat panjang kan sampai setahun atau lebih dibandingkan hanya sekedar kadar air yang masuk sebenarnya. Jadi kalau secara frozen food sih jarang sekali Pak kita bahas sampai harus kedapnya terhadap air gini-gini sih jarang sekali. Tapi kalau kita bicara penyimpanan dengan proses kan kita misalnya proses produksi nih. Ya. Pada saat proses produksi kita kan inginkan bahwa si produk itu misalnya apakah di vakum atau multi layer package dia bisa mencapai tingkat suhu kebekuan yang kita tentukan, misalnya dari BP POM menentukan minus 18 derajat gitu loh Pak. Kalau ngomong kekuatan terhadap tadi daya vakumnya itu, kembali Pak, itu kan lebih ke technical properties-nya, jadi mechanical. Mechanical itu memang larinya ke nilon. Dan umumnya itu pun, BPOM pun juga zaman sekarang mengerti sekali kok, mereka udah jauh lebih teredukasi lah saya bilangnya, knowledge-nya lebih tinggi. Dan mereka aware sekali namanya nilon melawan yang tidak pakai nilon. Mereka tahu sekali. Itu sih. Jadi vakum selalu rekomendasi nilon sih. Jadi istilahnya di BP POM terhadap perusahaan yang mereka mau submit itu juga menjadi salah satu penilaian ya, karena itu bisa salah satu mungkin daya penyimpanan maupun kalau kualitas packagingnya tidak bisa memenuhi harapan, bisa aja di reject gitu Pak ya. Kalau setahu saya sih ya kembali Pak tadi Pak menjawabnya adalah kalau kita nih ya sebagai produsen misalkan lebih mengenal produk kita terhadap shelf life-nya atau umur simpannya itu bisa berapa lama. Dan kembali saya bilang adalah umur simpan untuk frozen food biasanya lebih masalah
dia frozennya benar frozen tadi minus 18 atau lebih minus lagi kah, dibandingkan tadi ada udara masuk atau enggak, atau moisture masuk atau enggak. Untuk keperluan frozen ya. Kalau memang selain frozen, misalkan tadi potato chips, misalnya keripik-keripik segala macam itu, iya itu sangat kritikal. Tadi udara sama moisture itu kritikal. Karena itu akan berpengaruh masalah melempem atau tidaknya. Iya. Itu sih, Pak. Khusus frozen beda, Pak. Jadi frozen memang nggak terlalu kritikal terhadap itu. Iya, ya. Terkadang kan dengan frozen kan istilahnya kita tidak perlu pakai BPP, istilahnya kalau di BTP kita udah tidak terlalu misalnya tambahan zat kimia yang ya, untuk ini karena benar gitu Pak. Betul Pak. Gitu. Oke, thank you Pak atas penjelasannya. Sama-sama Pak. Thank you Pak Awe, Pak Rudi. Oke, next question nih Pak. Aduh. Ya. Dari Kak Juniarti. Bu Juniarti nanya nih untuk packaging Hakeng. Hakeng itu pakai packaging apa yang bagus ya? Hakeng itu mungkin tahu nggak ya Pak Handi ya? Sorry, saya kurang tahu pasti. Bisa dibantu jelasin. Mungkin semacam gohyong, semacam sosis mungkin Pak. Oke. Dia lebih basah gitu Pak. Iya, oke. Ini saya harus pastikan dulu nih. Ini bahasanya ini berarti ketika sudah diproses masih mentah atau sudah sempat mungkin setengah matang, misalnya setengah goreng dulu, atau bahkan ini rencananya tadi mau di-frozen kan bahkan. Ini kira-kira mau gimana dulu dibentuknya? Aku coba tanya Bu Juniarti. Bu Juniarti ada di sini nggak ya? Kalau biasanya sih memang di-frozen sih Pak. Yang aku pernah ini sih di-frozen, nah cuma nggak tahu nih Bu Juniarti. Halo Kak Juniarti, boleh unmute mungkin? Apakah ada? Atau mungkin saya share aja langsung gitu ya. Boleh. Kita anggap A33 itu kemungkinan yang ada. Boleh. Kalau mentah, yang paling khawatirnya adalah ketika selama proses itu sampai masuk ke packagingnya. Karena itu on the way itu adalah kemungkinan bakteri segala macam itu mengkontaminasi. Oke. Dan ketika sudah masuk packaging, kalau dalamnya sudah ada masalah bakterinya itu akan sangat sulit sekali untuk bilang pakai packaging bagus apapun, udah nggak susah lah gitu ya. Karena dalamnya pun udah kena masalah gitu. Lain soal kalau tadi mentah memang tujuannya ke frozen. Kalau frozen seperti yang tadi saya bilang itu yang penting suhunya itu selalu terjaga. Jadi setiap dari proses mentah digulung segala macam bentuk langsung packaging langsung segera mungkin itu harus masuk ke kulkasnya. Karena itu faktor kritikalnya. Waktunya tuh di depan situ. Nah, beda sedikit kalau istilahnya setengah goreng, setengah matang atau yang sudah matang gitu ya. Karena tadi faktor itu kan men-treatment dulu nih judulnya. Jadi dari bahan mentah, kita treatment mematikan dulu bakteri yang ada, baru mudah-mudahan bakteri itu tidak tumbuh selama tidak ada yang masuk nih selama kita memasukkan ke packaging gitu. Nah, kalau memang sudah seperti itu, kembali ke umurnya. Kalau umurnya pendek, tidak perlu sampai alu foil dan segala macam itu mungkin terlalu ekstrim. Tapi kalau mau di-keep sampai berbulan-bulan, sudah arahnya harus yang ada alu. Sesimpel itu. Jadi itu kembali umurnya dulu juga kita harus tahu. Ya. Baik. Oke, semoga menjawab nih. Semoga menjawab ya Kak Juniarti ya. Nah, tadi ini langsung nih Pak, seru nih Pak. Ya. Pak Jan, minimal pemesanan model pouch di Supernova berapa banyak dan harga kalau boleh di-share. Nah, mungkin behind the scene-nya ini ya. Nanti langsung ya. Langsung nih Pak, customer nih kayaknya nih. Baik teman-teman yang pengen nanya lebih lanjut mengenai Supernova, kita boleh hubungin nomor telepon di slide ini. Boleh. Di slide ini dengan dan juga nanti saya share juga slide ini ada di sini sih. Teman-teman tenang, nanti semua kita bakal di-share slide-nya, keynote-nya nanti Pak Ferry akan bantu sharekan ya. Nah, ini teman-teman kita boleh catat nih nomor penting nih. Nomor penting sangat penting sekali Supernova menjadi strategic partner buat bisnis kita ke depannya. Dan saya sarankan nomor telepon jangan yang ini. Ini sih sebenarnya masuk ke hotline yang biasa di resepsionis depan. Kalau ada keperluan langsung di WhatsApp aja. Itu khusus ada tim saya memang menjawabin WhatsApp dan itu pun saya ikutan monitor sih. Wow. Jadi kalau ada keperluan khusus itu pun nanti saya akan bantukan juga. Teman-teman, nih jarang banget nih langsung dimonitor langsung oleh Pak Handi. Nah, teman-teman silakan dicatat nomor cantik ini, nomor bagus ini karena ini sangat mungkin ini adalah langkah awal kita level up bisnis kita dari packaging kita. Betul, Pak. Nah sedikit menjawab tadi mungkin. Gimana, Pak? Kita bisa as low as 1000 piece. 1000 piece lah ya. Wow. Full color, full print segala macam tadi dengan berbagai macam spek yang kita sebutkan itu 1000 piece. Wow, teman-teman 1000 piece kita sudah bisa mulai
ditingkatkan levelnya di Supernova, luar biasa seperti. Betul. Kalau boleh tahu untuk sebelumnya berapa, Pak? Sorry, kenapa, Pak? Sebelumnya berapa, Pak? Kalau kita ngomong mungkin contoh minyak goreng lah ya, dari kebetulan ngomong minyak goreng 1 liter gitu, itu aja umumnya biasa kita buat minimal 100.000 piece. 100.000 piece. Sekarang cuma dengan 1.000 Bisa piece. 1.000, 2.000, sekecil itu sebenarnya. Wow. Teman-teman tunggu apa lagi, teman-teman? Segera catat, segera hubungi tim WhatsApp-nya Supernova. Pak, nanya dong, Pak. Ya. Kalau 1.000 piece itu nilai rupiahnya biasanya berapa ya kalau untuk keripik-keripik itu, Pak? Sorry, saya harus balik lagi ke yang tadi karena ada kan kembali ya dari segi ukuran maupun segi spek itu akan berbeda-beda. Cuma mungkin saya kasih gambaran ke ya mungkin contoh-contoh gini ya. Dan umumnya untuk snack kan akan bentuknya seperti ini, atau kalau mau juga yang umum pakai zipper zaman sekarang ya. Kita ngomong di sini. Standing pouch dengan zipper. Ini umumnya misalkan isi yang 100 gram lah, contoh gampang keripik yang 100 gram umumnya gitu ya. Untuk 1.000 piece itu sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah, Pak, tergantung spek. Kalau quantity lebih banyak pasti bisa akan terus turun, bahkan bisa sampai turun sampai ke 3.000 rupiah. Ya tergantung levelnya itu. Kembali karena masalah quantity dan juga masalah spek itu yang kita harus pastikan dulu. Cuma ini umum. Kalau saya ngomong perbandingan ya, mungkin kalau bertanya kok terkesannya tinggi ya. Cuma kalau kita bandingkan misalkan tadi karena kembali ya konsep yang atas adalah tentang kita mau sekedar polosan saja atau mau yang full print. Dan kalaupun model polosan gini, mau sistemnya apa? Label kah? Kita staples kertas kah? Atau apakah gitu ya? Kalau umumnya biasanya adalah orang beli yang polosan, dia tempel stiker. Ya, betul. Stiker pun ada yang cuma yang penting saya logonya di tengah. Ada logo saya, kelihatan orang, namanya keren. Ya, apapun itu gitu kan, mereknya apa, rasanya enak. Gitu doang kan ya. Jadi label di tengah. Satu, itu memang bisa murah. Tapi nggak menarik. Perbandingan kedua, kalau saya beli polosan gini, bentuknya model gini, cari yang polos, lalu saya tempel stiker yang segede-gedenya. Misalnya hampir satu full cover gitu depannya, saya tempel satu sisi. Label yang itu aja, satu piece-nya aja tuh bisa 1.300 sampai 1.500. Mungkin kalau cuma 500.000 piece bisa di atas itu. Lebih dari 1.500 rupiah loh, per label yang ukuran segitu. Wow. Packaging-nya sendiri aja, kalau beli eceran mungkin nggak tahu, 1.300. Kalau yang pakai alu bisa 1.700. Wow. Memang mungkin terkesan lebih murah sedikit daripada kalau kita beli yang sudah full print ya. Cuma kembali, dengan nempel gitu, dijejerin sama yang full print, depan belakang, dan semua warnanya bagus, tajam. Saya rasa sih itu something yang we don't mind to pay ya sebenarnya ya. Yang tadi saya bilang makanya tentang harga ini bisa dijual berapa sih sebenarnya. Dan orang willing to buy, karena itu match-nya bagus. Benar. Jadi itu, saya sih nggak akan bilang tentang, oh saya pasti bisa lebih murah. Itu bukan tujuan kami. Kami lebih tepatnya adalah nilai apa nih yang kita harus tuju, dua belah pihak, nilai apa yang bisa kita tambahkan terhadap produk kita. Karena disitulah peluangnya zaman sekarang sebenarnya. Jadi udah nggak zaman lagi perang-perangan harga, tapi kita perang-perangan value apa yang kita bisa berikan. Betul Pak, itu zaman sekarang seperti itu. Wah, nah teman-teman aku yakin juga kita sebagai customers juga pasti merasa ada barang bagus kita bayar lebih mahal pun kita rela. Nah inilah behavior user zaman sekarang. Lebih pentingin kualitas produk dan persepsi harga. Makanya packaging ini menjadi peranan sangat penting sekali. Begitu ya Pak ya? Betul. Nah ini tadi Pak penawarannya Pak lanjut tadi minimal itu 1.000 piece itu untuk per item ya Pak ya, per SKU ya? Bisa macam-macam item asalkan spek dan ukurannya sama. Oh selama spek dan ukurannya sama? Ya, jadi misalnya contoh tadi kayak UFIT ya, ini kan ada gambar UFIT itu kan dia variannya beda-beda. Ada yang warna biru, ada yang merah, ada yang hijau. Itu sebenarnya kan ukuran sama speknya sama. Nah ini contohnya. Oke. Selama ukuran dan speknya sama, dan memang ini sekaligus kami produksi, sekali ngeprint itu bisa macam-macam, nggak masalah. Tapi itu harus sekali jalan sih memang. Sekali jalan ya. Oh kalau beda ukuran, spek sama beda ukuran berarti nggak bisa Pak ya? Susah juga Pak, karena kita harus menyesuaikan ukuran materialnya juga. Oke. Semoga menjawab nih Bu Juniarti. Oke, ini ada pertanyaan, bentar lagi Pak, 2 pertanyaan terakhir lagi.
Dari kami tadi yang konsumsi, Pak, keripik singkong kentang kami menggunakan bumbu kunyit, salah satu bahan agresif. Apa coach alu yang digunakan harus khusus atau biasa aja cukup, Pak? Sebenarnya kembali tentang kunyitnya seberapa banyak ya. Wah. Jadi kalau kita ngomong ingredient, bukan ingredient, maksudnya kerupuk singkong, bisa keripik singkong atau potato chips ditambah flavoring. Itu agak berbeda dengan namanya kita yang tadi Bapak itu ada yang menanyakan tentang bumbu saya memang dasarnya bumbu basah yang nanti untuk mengolah makanan gitu ya. Nah, pasti bumbu basah itu yang bentuk pasta, konten jahe dan bla-blanya itu akan banyak kan. Karena itu kan kita menjual bumbunya gitu. Berbeda perihalnya keripik. Itu keripik kan misalnya tadi 100 gram itu, more or less mungkin keripiknya sendiri sudah 95 gram atau lebih. Sisanya baru bubuk-bubuk yang itu. Dan biasanya bubuk-bubuk itu sudah bukan lagi bubuk yang mentahan gitu kan, yang sudah terolah gitu. Dan itu kadar agresivitasnya sudah turun. Oke. Jadi nggak terlalu sampai se-ekstrim itu sih sebenarnya. Mungkin kita jadi parno nih, kita lihat wah ada kunyit, ada jahe gini, wah bahaya. Ya nggak juga sih sebenarnya. Kalau itu sudah terolah, kering, dan kadarnya rendah sekali, itu nggak masalah juga sih sebenarnya. Oke. Semoga menjawab Kak Ami nih dari Fansus ini. Banyak snack enak dari Fansusi nih. Oke. Kayaknya saya perlu coba ini keripiknya. Harus dicobain Pak. Level up barang. Oke, ini pertanyaan terakhir teman-teman dari Kak Winda. Oh, ada Kak Ayu juga. Habis ini Kak Ayu ya. Dari Kak Winda, apakah bisa sekalian desain Pak mengenai desain? Ya. Untuk desain, kami punya in-house-nya itu desain untuk men-touch up, terus terang. Touch up pengertian pasti kan ada desain dalam berbagai bentuk ukuran, dan kita membantu mengolah itu supaya pas nanti bentuk di packaging-nya, hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi kita memproses. Tapi kalau untuk membuat dari nol, jasa desain, itu bukan in-house kami, tapi kami mengarahkan ke freelancer yang kami kenal, ya rekanan lah gitu ya. Itu bisa kami arahkan. Oke. Dan untuk itu juga kami tidak menarik fee sih sebenarnya itu ya karena kami percaya ya itu urusan dengan sebaiknya ke freelancer-nya langsung, tapi at least freelancer itu mengerti konsep untuk mencetak di packaging itu seperti apa. Karena pasti itu ada ukurannya tepat, motongnya seperti apa segala macam. Itu penting. Jadi kita bisa rekomendasikan. Terima kasih. Nah, teman-teman mengenai desain juga, ini kebetulan ada salah satu rekanan dari Pak Ferry, ketua kita mengenai packaging. Kebetulan personal recommendation dari Pak Ferry ini adalah salah satu yang sering digunakan, diperbantukan untuk desain-desain produknya. Pak Ferry sering bekerja sama lah. Nah, ini beberapa portofolionya, teman-teman bagi kita yang pengen hubungi langsung juga boleh. Nah, ada kontaknya di bawah. Ini contoh-contohnya menarik-menarik banget nih. Ada Sigul, wow Sigul. Nah, ini dengan Bapak, silakan Pak, teman-teman silakan yang pengen dicatat. Kita habis ini langsung ke next question. Ini Bapak Ains. Nah, ini juga ada Kak Nalvin yang share di grup, di chat juga bisa bantu packaging. Nah, teman-teman, kita di sini sama sekali tidak memungut biaya. Kita semua sama-sama sharing, kita sama-sama mau level up bersama-sama. Nah, oke. Nah, ini Pak Zulkarnain, terima kasih Pak Zulkarnain udah share, ada di tempat ya Pak Zulkarnain ya. Iya. Terima kasih juga. Halo Pak Zulkarnain. Terima kasih Pak udah mau datang di sini sempetin waktu. Semoga kita bisa bekerja sama bareng. Terima kasih juga. Oke. Nah, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, Pak, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh Pak ya? Ini ada boleh. Halo, Pak Ayu, boleh di-share? Halo. Izin nggak on kamera ya? Lagi di rumah. Selamat malam Pak Andi. Malam Bu. Iya. Ini gini Pak, sebenarnya kita sudah ada pakai kemasan full print ya. Okay. Yang saya tanyakan, misalkan kita pesan, kita ada satu ukuran, cuman ada beberapa desain yang berbeda. Itu bagaimana Pak? Apa bisa? Itu aja bisa, sih Bu. Pak. Selama itu sekali jalan dan ukuran dan memang speknya sama, itu bisa, nggak masalah. Oh begitu ya, walaupun desain berbeda ya Pak ya? Betul. Jadi prinsip kerja digital gitu Bu, karena sesimpelnya adalah kita press, mengupload ya, upload gambar, dan itu kita press dan kita susun nih. Nanti misalkan jalan, contoh saja, misalnya dalam 5.000 piece, kita maunya jalan ada 5 desain gitu kan, masing-masing 1.000 piece. Atau dibagi-bagi lah, ada yang 2.000, nanti 1.000 ada 500 gitu ya. Itu bisa diprogramkan Bu. Printingnya tidak masalah, jadi dia akan berurutan.
Cuma memang setelah printing selesai kan kami harus lanjut ya proses yang tadi penempelan segala macam, dipotong segala macam, itu kami harus sekali jalan sih. Karena kalau nggak tidak efisien. Oke, terima kasih Pak Andi. Yuk, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Kak Ayu. Nah, tadi ada Kak Martin, jadi nanya nggak tuh Kak Martin tuh? Bro Martin? Ya, gue mau tanya sedikit ini dengan Pak Handi. Ya, Pak. Kita ada jasa packaging, ada rekomendasi atau jasa untuk mesinnya juga nggak? Karena packaging ukuran plastik dengan mesin itu kan pasti harus dicocokkan, nggak? Bener nggak? Betul. Nah, kalau misalnya kita pakai contoh dari Pak Handi menyarankan, nih pakai mesin ini, pakai packaging plastik ini nih. Nah, plastik ini belum tentu cocok dengan mesin yang kita beli nanti, bener kan? Iya, betul. Nah, di sini ada referensi referensi atau dari Bapak kalau misalnya nih pakai plastik ini bisa pakai mesin yang ini gitu loh. Ya. Supaya cocok. Jadi nggak kita sudah siapkan mesin yang A, kita pakai plastiknya yang B. Jadi nggak nyambung. Ya, jadi sia-sia kita nanti. Terima kasih Pak pertanyaannya. Sebenarnya begini, memang pastilah selama ini kita bertemu dengan berbagai macam customer pun juga kita pun melihat merek-merek mesinnya juga gitu kan ya, supplier mesinnya segala macam. Terus terang kalau dalam malam ini saya tidak ingin membawa nama sebenarnya untuk mesin karena sangat amat beragam sekali. Tapi kalau saya bisa simpulkan garis besarnya saja adalah biasanya kalau kita ngomong UMKM, pasti akan cari yang dekat gitu ya. Jadi yang lebih ke mereka pun juga standarnya UMKM dan mereka punya memang mungkin sudah tahunan punya ilmu dan mesinnya simple, tergolong simple. Nah, simple ini maksudnya gimana? Biasanya mekanisme termasuk tadi misalnya untuk ngebentuk packagingnya, dia jalannya seberapa cepat segala macam, itu adalah standar. Mereka tidak akan menciptakan mesinnya dibentuk high speed, yang biasanya cuma bikin 50 bag per menit, tiba-tiba dia bikin 100 bag per menit. Itu hampir mustahil gitu untuk standar mereka gitu ya. Jadi biasanya yang kami ketemu kalau supplier mesinnya daerah dan lokal-lokal ini juga itu mau semua standar. Dan biasanya yang kami rekomendasikan secara spek pun akan menyesuaikan yang standar itu pula. Kecuali contoh misalkan ya, saya ada beberapa customer dia beli dari Spanyol khusus. Mesinnya besar sekali, harus lebar gitu. Karena sekali jalan itu nggak cuma sekali satu line doang. Dia sekali masuk itu bisa ada 6 line. Barengan, prok itu barengan semua gitu. Cepat mesinnya. Nah, itu baru kriteria khusus, kita harus lihat ini, dan kita harusnya develop spek khusus. Gitu. Tapi kembali, kalau kita ngomong skala kecil, biasanya kan untuk filling cuma standar yang satu ya. Dosing atas, hoppernya itu masuk, plug ini sekali masuk ini, masuknya itu semua standar. Dan itu biasanya tidak masalah. Dan biasanya juga Pak, terus terang, biasanya mesin itu tidak punya sesuatu, saya bilangnya apa ya, sensor untuk measurement yang canggih. Dengan misalnya contoh temperatur gitu ya, kan penting tuh panas harus bisa nempel gitu ya. Itu monitornya aja paling yang standar. Dia tidak punya yang atau kalibrasi lah ini terus pressure-nya bisa diukur semua datanya keluar. Itu enggak sampai secanggih gitu. Jadi dengan kata lain, kalaupun mereka rekomendasi mesin, kita tahu itu, tetap kita harus settingnya secara manual juga ujung-ujungnya. Dan itu yang pengalaman kami adalah biasanya ujungnya kami pun tetap harus datang sih, karena kami percaya mesinnya bisa, packagingnya pun yang standar bisa, tinggal di-tweak aja sih, dapetin setting yang tepat aja gitu. Karena pastinya setiap mesin yang mereka buat pun nggak selalu sama juga. Walaupun dia bilangnya speknya ini ya pasti ya, tapi secara kalibrasinya itu pasti akan berbeda-beda. Namanya juga hardware. Gitu sih Pak, kira-kiranya. Jadi sorry saya nggak mau terlalu merekomendasikan nama, karena banyak sekali juga itu di luaran sana gitu ya. Saya rasa kurang tepat mungkin. Tapi setidaknya saya bisa meyakinkan adalah biasanya isu itu bisa kita solve sih, nggak masalah apapun mesinnya. Oke, ya terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Martin. Dan lagi terima kasih buat Pak Handi, sharingnya sangat-sangat insightful banget. Aku yakin kita belajar banyak. Nah, teman-teman, bulan ini, 1 November itu bertepatan dengan Hari Vegan Internasional. Dan bulan ini dinobatkan sebagai Vegan Month, jadi bulannya vegan. Nah, kita beruntung banget ketemu Pak Handi, ketemu Supernova. Aku yakin ini menjadi bulannya kita buat sama-sama level up bersama dengan Supernova dan teman-teman semua di sini. Nah, teman-teman, sebelum kita selesaikan, sebelum kita live,
kita nyalain kamera yuk, kita foto bersama, kita abadikan momen-momen ini, momen keberhasilan kita, momen-momen langkah-langkah awal kita menuju kesuksesan. Oke? Boleh nyalakan, kita tampilkan senyum terbaik kita berikan muka terbaik kita. Oke, teman-teman, siap ya? Wajah gantengnya, wajah cantiknya dipersiapkan. Kita siap-siap. Oke. 3, 2, 1. Oke. Page kedua selanjutnya. 3, 2, 1. Oke deh, sudah ya. Page 3 udah nggak buka kamera. Oke, terima kasih. Pak Handi, sekali lagi ucapkan terima kasih banget dari teman-teman. Sama-sama, moga-moga membantu. Ngucapin terima kasih buat sharingnya, very insightful. Aku yakin kita belajar banyak sekali, dan aku yakin kita siap buat sama-sama level up bersama di Supernova. Thank you Pak Handi. Thank you. Terima kasih banyak waktunya. Semoga semua selalu sukses dan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Pak Handi. Terima kasih teman-teman buat waktu dan atensinya. Mari kita sama-sama level up. Mari kita sama-sama menjadi yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman, bagi kita yang pengen live, kita sudah bisa live. Selamat berakhir pekan, dan masih pengen stay di sini, kita ada melihat portofolio dari Ains Design. Silakan. Thanks a lot Bapak, teman-teman. Thank you. Thank you banget. Wah, nah ini teman-teman nih, contoh-contoh desain menarik banget. Appetizing ya, sangat menggugah selera gitu kayaknya. Wow. Oke, dari makanan, minuman, snack, semua bisa. Nah, apapun bisnis kita, aku yakin kita harus level up. Nah, bahkan baterai pun ada ya. Waduh, ada sosis. Nah, ini menarik banget nih. Ini desainernya ada di sini nih, Pak. Boleh sharing sebentar, Pak? Nah, itu dia Pak Zulkarnain. Silakan, Pak. Keren banget desainnya. The PG host, ini The PG juga pakai jasa ini. Gus, mau tahu aja. Harus tahu dong. Ini butuh testimoni dari ini nih. Apakah menggunakan jasa Pak Handi? Nah, ini kopi saya nih. Ini kopi saya yang kemarin di Supernova. Wow. Nah, ini ada Sigul tuh. Halo, Sigul. Orangnya ada di sini kayaknya. Sigul ya. Malam, makasih Pak. Halo, Selin Kitchen. Halo Pak Felix. Terima banget nih Selin Kitchen. Nah, ini semua hasil desain dari Pak Ains. Jadi teman-teman, Iya, betul Pak. Jika butuh jasa desain, ini jasa desainnya. Setelah jasa desain, jangan lupa oper ke Supernova ya. Benar. Mantap itu Pak. Banget nih Supernova. Satu paket. Wow. Bakso King Kong. Wah, luar biasa ini portfolionya. Fotonya menarik banget. Sudah ya, ini sudah habis Pak ya? Sudah ya. Mungkin kontak personnya lagi di. Ya, bentar. Ini kok lebet. Nah, ini nomor teleponnya, silakan dicatat teman-teman. Ya, satu nomor penting teman-teman ya, ini nomor cantik, nomor penting. Semoga bisa bareng-bareng kita percantik semua produk-produk kita. Siap go internasional nih, dibantu Digipack, dibantu Pak Ains. Kita Vegan Vegetarian Indonesia bakal go internasional. Menarik banget. Oke teman-teman, selamat malam semuanya, selamat berakhir pekan. Aku izin live dulu ya, bye-bye. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Handi semuanya, teman-teman. Terima kasih. Pak Handi, makasih semua. Terima kasih. Oke, teman-teman. Ferry. Apa ya? Dwi-nya kok nggak ada suara? Nggak tahu. Nah, kebanyakan makan dia. Tuh, jadi teman-teman yang kalau mau tahu desainnya The Veggie bagus-bagus itu orangnya ya. Nah, siapa tuh? Kalau desainnya The Veggie bagus-bagus tuh orangnya ada di situ. High class ya? Itu ada Desa Adi. Halo. Ada Pak Adi nih dari Bali. Halo. Adi siapa? Adi Sunyata. Mana? Ada Cong Adi Sunyata nih. Nggak. Oh ya. Iya. Vero. Nggak ada. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain sama Pak Ains nggak? Kalau nggak ada kita bubar. Iya Pak N, satu desain berapa harganya? To the point nih.
Biasanya sih tergantung spesifikasi dan kerumitan sih Pak. Biasanya Tingkat kesulitan ya Pak. kesulitan speknya dan kayak seperti spek. biasanya ada varian juga. Gitu, semakin banyak variannya biasanya akan ada harga yang lebih khusus gitu. Oh. Iya. Ya. Gimana? Pak Ain pernah kenal sama Supernova nggak Pak? Pernah ada hubungan belum sama sih Pak? Oh belum pernah ya? Belum. Karena biasanya saya sudah terpisah gitu, maksudnya saya khusus desain nanti. Ya? Jadi klien aja yang bawa ke percetakan. Iya. Jadi klien tapi biasa kan Pak En kan yang bantu klien untuk komunikasikan ke packaging production kan? Pak Adi. Enggak, tapi file yang saya kasih sih udah bisa ini. Udah file matang, Pak. Tapi tetap saya kirim juga file mentahnya. Pak Adi. Satu desain butuh berapa lama? Biasanya range-nya antara 3 sampai 7 hari lah. Sebulan Pak. Jangan janji pahit manis-manis Pak. Nanti iya. Enggak itu tergantung kelamaan ya Pak. Kalau logo berapa lama? Kalau logo sebenarnya saya nggak terlalu spesialis di situ, tapi kalau untuk logo produk sih biasanya including sih Pak dari apa? Kalau logo produk masuk, kalau logo branding nggak masuk ya? Logo branding saran saya sih dioper aja gitu, soalnya biar lebih banyak pilihan sih. Jadi Pak banyak pilihan. Pak Ain sini yang ngerjain kita punya coklat Woka di awal ya Pak ya kalau nggak salah ya Pak? Iya itu awalnya dari kontes. Dari kontes freelance terus berlanjut ke 1000.com ya. 1000.com iya. Iya. Pak En, mau tanya boleh? Silakan Pak. Bapak lihat merek saya ini. Sombong. Iya. Kalau diperbaiki lagi bisa? Atau dapat nilai berapa sih dari mata desainer begitu? Orangnya keluar dulu, nggak kelihatan. Saya pernah lihat sih Pak kemasan ini gitu. Untuk logonya sih, untuk logonya saya lihat sih bentuknya udah unik Pak. Tinggal di retouch sedikit aja sih, dibikin lebih classy lagi gitu. Lebih berkarakter lagi. Saya bikinnya untuk packaging saya yang botol-botol Pak. Jadi saya punya target itu pengen keluarin packaging yang saset.